Episode 711. Apa kabar Master Morrison? Jensen tidak berani bersikap angkuh dan memberi hormat sedikit, namun wajahnya tampak terkejut. Master Morrison menyadari keterkejutan Jensen. Dia tersenyum dan berkata, "Pemuda, kenapa kamu terkejut?" "Master, umur Anda pasti sudah mencapai 180 tahun." Jensen mengungkapkan keterkejutannya. Ini pertama kalinya dia melihat orang tua yang begitu panjang umur. Kali ini giliran Master Morrison yang terkejut. Bagaimanapun, umur panjangnya bukan bisa langsung dilihat dari penampilannya. "Master Morrison, sejujurnya, saya seorang dokter. Karena keterampilan medis yang diwariskan oleh leluhur, saya bisa menyadari sesuatu." Jensen menjelaskan sambil tersenyum. "Jadi begitu." Master Morrison mengangguk dengan ramah, "Tuan pasti adalah seorang dokter tradisional." "Hanya seorang dokter tradisional yang bisa mengetahui usia seseorang dari wajahnya." Sambil membicarakan ini, dia mempersilakan Jensen untuk memasuki gua dan duduk. Dia mengeluarkan teh yang harum dan menyeduhnya untuk Jensen. Dia tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, aku juga pernah belajar sedikit tentang pengobatan tradisional, tetapi sekarang tampaknya keterampilan medis aku tidak bisa dibandingkan denganmu." Jensen mengambil cangkir teh dan meminum seteguk, teh itu memiliki aroma sangat wangi. Melihat Jensen terkejut, Master Morrison kembali berkata, "Ini teh Wudang Dao." Setelah jeda sejenak, dia menambahkan, "Setelah aku melakukan fisiognomi pada wajahmu, bisa terlihat bahwa kamu memiliki tulang matahari, bulan, naga dan harimau, kamu memiliki karakter yang adil dan mulia. Namun, kamu sedang menghadapi masalah, kamu harus berhati-hati." Jensen tertegun. Ia sering membantu orang melakukan fisiognomi. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba untuk difisiognomi. Namun, secara ilmu fisiognomi, kebanyakan orang tidak bisa menyimpulkan hasil fisiognomi Jensen, dan juga Master Morrison benar. Dia baru saja bercerai, sehingga dapat dikatakan sedang menghadapi masalah. "Master, apakah ada cara untuk menyelesaikannya?" tanya Jensen. Master Morrison menggelengkan kepalanya. "Yang telah berlalu tidak akan bisa kembali lagi, kamu tahu bahwa menunggu hanya akan membuatmu kecewa." Jensen mengerutkan keningnya, dan dia sedikit tidak mengerti. Master Morrison tidak banyak bicara, lalu berkata lagi, "Energi QMU sudah tak tertandingi di usia muda. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi orang hebat di antara yang lain. Diperkirakan tidak akan sulit untuk melewati tingkat surgawi." Orang-orang yang berlatih seni bela diri, sebenarnya sedang berpacu dengan waktu di sepanjang hidup mereka. Namun, karena bakat yang terbatas, di kehidupan ini hanya sedikit orang yang dapat menerobos dunia dengan seluruh hidup mereka. Di masa depan, seringlah memahami kata hatimu. Kamu pasti akan sukses. Master Morrison tidak bertanya dari mana asal energi Ki Jensen. Ini karena demi menghormati Jensen, dan dia menambahkan lagi, "Setelah ku amati wajah kamu mirip dengan teman lama aku, apakah aku boleh tahu apa nama keluarga MU?" "Master, nama keluarga saya adalah Scott dan nama saya Jensen." Jensen berbicara dengan terus terang. Raut wajah Master Morrison sedikit berubah, dan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu memiliki tingkat Tai Chi yang tinggi dan juga bermarga Scott. Apakah kamu pernah mendengar tentang Leon Scott?" "Leon Scott adalah ayahku," ujar Jensen sambil mengerutkan keningnya. Master Morrison terkejut dan menatap Jensen lagi. "Jadi, kamu adalah putra Leon?" "Tidak disangka." Setelah dia berseru, dengan tidak berdaya dia berkata, "Leon adalah murid tertutupku, dulu ketika aku keluar untuk mengembara, aku melihat bahwa seorang praktisi seni bela diri terlalu emosi, sehingga dia tidak sengaja berjalan di jalur yang salah. Karena itu, aku menerimanya sebagai murid dan mewariskan seni bela diri dan keterampilan batin kepadanya. Muridku ini bernama Leon Scott." "Apa, Anda adalah master ayahku?" Kali ini giliran Jensen yang terkejut. Keduanya saling memandang satu sama lain dan terus tersenyum getir. Tapi setelah mengetahui identitas satu sama lain, mereka jelas lebih akrab dengan satu sama lain. Jensen dengan cepat berlutut dan memberi hormat kepada Master Morrison. Junior Jensen telah bertemu dengan Master. "Berdirilah." Master Morrison memang sudah merasa bahwa pemuda ini adalah orang berbakat, dan melihat bahwa dia adalah orang yang dikenalnya, membuatnya sangat gembira. "Ayahmu, Lei memiliki pemahaman yang sangat baik.
Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan lebih berbakat darinya. Dia tampak bangga. Dengan cepat Jensen menanyakan tentang keberadaan ayahnya, namun Master Morrison juga tidak jelas tentang ini. Dia hanya mengatakan bahwa Leon sangat suka pergi mengembara, diperkirakan dia tidak tahu sudah mengembara sampai seberapa jauh. Diam-diam Jensen sedikit kecewa dan mengeluarkan botol kecil dari dadanya. Master, ini adalah pil pembayaran 9 revolusi yang telah saya murnikan. Ini memiliki efek awet muda. Master sudah lanjut usia. Pil ini sangat cocok untuk Master. Master Morrison tertegun sejenak dan dia juga tidak enak hati. Seharusnya, sebagai orang yang lebih tua, dialah yang memberikan hadiah kepada Jensen. Pada akhirnya, orang yang lebih muda yang memberikan hadiah terlebih dahulu, dan dia ingin Jensen membawa pil yang telah dia murnikan itu. Namun, setelah membuka botol giok, aroma samar menguar, dan bahkan ada gumpalan padat dan halus yang membentuk sebuah naga dan melayang ke udara. Ini, pil fase naga. Master Morrison terkejut, yang disebut pil fase naga adalah ketika pil bertemu dengan udara yang naik, maka dia akan berubah menjadi naga. Pil seperti ini hanya muncul di zaman kuno. Pil ajaib, pil ini mungkin bisa memperpanjang hidupku hingga 50 tahun. Pil ini, dari mana kamu mendapatkannya? Dia sangat senang. Saya yang memurnikannya. Jensen tertawa. Ah! Master Morrison seperti tersambar petir. Sebelumnya, dia masih berpikir ingin memberikan beberapa pil yang telah dia murnikan, tetapi sekarang dia terlalu malu untuk memberikannya. Karena saya seorang dokter tradisional dan tahu sedikit tentang cara alkimia. Jelas Jensen. Ini masih dinamakan tahu sedikit? Master Morrison tersenyum pahit, dan berkata, jika seperti itu, maka caraku alkimiaku bisa disebut dengan amatir. Dia menggeleng terus-menerus, sangat hebat. Ayahmu juga tahu sedikit tentang keterampilan medis, tetapi dibandingkan denganmu, keterampilannya masih sangat amatir. Aku juga tidak akan mengambil pil ini dengan percuma. Nanti, akan aku suruh Handy untuk memberikanmu sebotol cairan jantung tunas batu. Sambil berbicara, dia juga menyimpan pil yang diberikan Jensen. Meskipun dia sedikit tidak tahu malu, tetapi pil ini membuat dia tergerak, sehingga dia sedikit tidak bisa menahan diri. Melihat ini, Jensen melakukan akupuntur pada Master Morrison untuk menenangkannya dan melemaskan ototnya. Meskipun Master Morrison hidup sendiri dan memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi, tetapi dia telah berusia 180 tahun, sehingga pasti memiliki sedikit penyakit. Terlebih lagi, berlatih seni bela diri memang akan melukai tubuh seseorang. Setelah bertahun-tahun, tubuh seseorang pasti akan memiliki penyakit tersembunyi. Master Morrison kembali terkejut. Anak dari muridnya ini benar-benar membuatnya terkejut terus-menerus. Jensen menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, Master, sebenarnya ada hal penting yang ingin saya tanyakan pada Anda hari ini. Master meminta Fadlan Whale untuk membeli Miller Group. Saya ingin tahu siapa yang menyuruh Fadlan Whale? Master Morrison tiba-tiba berkata, sebenarnya, ini dipercayakan kepadaku oleh Akademi Bango Putih. Menurut senioritas, seharusnya Sekte Biduk Utara di Wulin, mengapa malah 4 aliansi seni bela diri yang berada di atas 5 sekte menengah? Tanya Jensen lagi. Ceritanya sangat panjang. Master Morrison menghela napas dan berkata, Sekte Jianghu terus-menerus berubah. 100 tahun yang lalu adalah 5 sekte menengah yang memimpin. 100 tahun. Kemudian, orang-orang yang mempelajari bela diri semakin banyak. Sekarang yang memimpin adalah 4 aliansi seni bela diri. Dalam pengamatan terakhir, seni bela diri yang telah digunakan selama ratusan tahun ini telah hancur. Jensen mengangguk. Seni bela diri Wudang dan Shaolin telah diwariskan selama ratusan tahun. Jika orang-orang mempelajarinya untuk waktu yang lama, maka secara alami mereka akan memisahkan diri. Sehingga muncul 4 aliansi seni bela diri. Faktanya, orang-orang yang berlatih seni bela diri karena terburu nafsu dan ingin cepat sukses. Jika mereka dapat menahan diri mereka, maka jika itu keterampilan seni bela diri kuno pun tidak akan bisa diremehkan. Master Morrison menambahkan, sama seperti kamu, di usia semudamu ini, sudah mencapai tingkat Tai Chi yang melampaui orang seusiamu. Diam-diam Jensen merasa malu. Tingkat Tai Chi-nya ini banyak dipengaruhi oleh teknik Xuan.
Dan sekarang, Fadlan Weil membeli Miller Group karena perintah Akademi Bangau Putih. Tetapi perjalanan ini tidak membuahkan hasil. Master, apakah Anda tahu siapa yang membunuh kakek Miller? Jensen langsung berbicara pada intinya. Raut wajah Master Morrison berubah. Jensen kembali berkata, sejujurnya, saya sebenarnya adalah mantan menantu keluarga Miller. Kakek Miller memperlakukan saya dengan baik. Dari sudut pandang tertentu, dia juga adalah kakek saya. Saya ingin mencari keadilan atas kematiannya. Episode 712. Master Morrison akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berkata, kenapa kamu ikut campur dalam urusan keluarga Miller? Dia terlihat bersalah dan semakin takut. Namun, memikirkan hubungan antara Jensen dan dirinya, dia akhirnya mengangguk, ayahmu adalah muridku, menurut senioritas, kamu juga muridku, aku akan memberikanmu sebuah daftar nama dan hanya menyebutkan nama pembunuhnya. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Master. Jensen dengan cepat mengucapkan terima kasih, hasil ini tidak terduga olehnya. Bahkan, jika aku mengambil 2 pil pembayaran 9 revolusi kamu, jika kamu orang biasa pun, aku juga berutang budi padamu. Master Morrison tertawa dan berkata, dia sekarang sudah tua dan sudah tahu takdirnya. Jika tidak terjadi sesuatu, ia pasti akan meninggal 3 tahun lagi, tetapi pil Jensen membuatnya dapat hidup 50 tahun lagi. Bukankah ini sepadan dengan risikonya? Masalah Akademi Bangau Putih sangat serius, tetapi jika hanya mencari pembunuhnya, itu bukan masalah besar. Master Morrison meminta seseorang untuk membawakan pena dan kertas lalu menuliskan nama. Orang-orang ini adalah orang-orang dengan kemampuan seni bela diri yang tinggi. Jika kamu orang biasa, aku tidak akan membiarkanmu pergi untuk cari mati, tetapi kemampuan seni bela diri kamu telah mencapai 5 sekte menengah, sehingga mereka bukan tandinganmu. Namun, kamu harus mengerti bahwa kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, dan kamu tidak boleh menyerang orang biasa. Tidak boleh bergantung pada orang lain, tidak boleh melibatkan orang yang tidak bersalah. Mendengar ini, Jensen mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku hanya membunuh pembunuh, hanya membunuh orang yang bersalah. Setelah mengatakan itu, dia mengambil daftar nama itu dan menemukan bahwa memang hanya ada 15 orang, dan di antara 15 orang ini, ada Paman Bonnie. Baiklah, aku akan mengantarmu. Master Morrison kembali mengantar Jensen ke pintu keluar. Di alun-alun, semua orang berkeliling untuk mengamati lonceng surgawi ungu dan hanya terlihat 3 jejak telapak tangan pada lonceng kuno itu, dari dangkal hingga dalam, terutama telapak tangan terakhir, yang menunjukkan tanda-tanda akan menerobos lonceng kuno itu. Mereka terkejut, telapak tangan seperti itu, diperkirakan tidak akan pernah menghilang, sehingga hanya bisa ditinggalkan untuk dilihat oleh generasi selanjutnya. Suara Master Morrison tiba-tiba terdengar, Hendy, ini adalah anak senior Leon Scott, Jensen Scott. Omong-omong, bawakan aku sebotol cairan jantung tunas batu. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu benar-benar telah bertemu Master Morrison. Harus diketahui bahwa bahkan mereka saja sudah tidak melihat Master Morrison selama 5 tahun. Saudara Leon Scott. Pemimpin tertegun dan berlari dengan penuh semangat, pantas saja kemampuan bela dirimu begitu kuat, ternyata kamu adalah anak senior. Hahaha, jadi ternyata kita sekeluarga. Ayahmu adalah jenius nomor 1 di sekte saat itu. Anaknya, ternyata lebih hebat. Saat Jensen mendengar kabar tentang ayahnya, dia menjadi semakin penasaran. Master Morrison yang berada di samping memperkenalkan, ini adalah Paman Hendy, saudara junior ayahmu. Sekte Wudang kami juga memiliki beberapa perusahaan di dunia fana. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat mencari mereka. Paman Hendy. Dengan cepat Jensen menyapa dan mengambil cairan jantung tunas batu itu. Benda ini dibentuk oleh tetesan tunas batu, ini sangat berharga, tetapi ini lebih membantu praktisi bela diri dan dapat memperkuat energi Ki. Setelah beberapa percakapan, Master Morrison tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, Jensen. Apakah kamu tertarik untuk mencoba beradu energi Ki Mu denganku? Mata Jensen berbinar, aku sangat tertarik. Karena dia telah mencapai tingkat kelima teknik kaisar manusia, maka ia selalu ingin mencoba di mana batasnya. Master Morrison adalah tetua agung sekte Wudang, sehingga cocok untuk menguji kekuatannya. Plak! Plak! Telapak tangan kedua orang itu saling menyentuh.
Mereka secara murni melakukan pertandingan energi Ki. Plak, plak, plak. Baru saja bersentuhan, tanah yang menjadi pusat keseimbangan mereka retak. Energi Ki yang sangat kuat. Hendy mundur bersama murid-murid lain, wajahnya terlihat mengerikan. Pang! Pang! Dengan raungan lain, bawah tanah alun-alun retak, mencapai kisaran ratusan meter. Plak, plak, plak. Sejumlah besar pecahan batu beterbangan, batu-batu itu setajam peluru. Pepohonan, pintu dan jendela di kejauhan semuanya hancur. Hati-hati. Hendy membawa para murid bersembunyi, dan wajahnya menjadi semakin serius. Energi Ki Master Morrison terkenal di dunia Jianghu, dan dia telah berlatih selama 100 tahun, sehingga tidak perlu dikatakan lagi betapa kuatnya dia, tetapi anak dari muridnya bisa-bisanya sebanding dengannya. Sepertinya aku sudah meremehkannya. Hendy sangat penasaran tentang bagaimana Leon mengajari putranya, bagaimana bisa seni bela dirinya begitu kuat. Plak, plak, plak. Di tengah-tengah ini, pakaian Jensen dan Master Morrison beterbangan. Energi Ki anak ini. Master Morrison sangat terkejut. Dia tidak menyangka energi Ki Jensen ternyata sekuat ini. Dia mengerahkan energi Ki-nya untuk menekan Jensen lagi. Namun, Jensen bagaikan batu yang tenggelam ke laut, dia tidak bergerak sedikit pun. Lautan. Benar, kesan yang diberikan Jensen padanya adalah lautan. Dia tiba-tiba mendongak menatap Jensen dan melihat bahwa pemuda itu terlihat tenang, ekspresinya tanpa suka ataupun duka. Jelas, Jensen masih belum mengeluarkan semua tenaganya. Sudahlah. Tiba-tiba, Master Morrison menghela napas dan menarik kembali tenaga dalamnya, benar-benar sangat hebat. Master, terima kasih telah mengalah padaku. Jensen tersenyum dan bertanya, apakah aku boleh bertanya tingkatan bela diri Anda? Peringkat surgawi tinggi. Master Morrison berkata dengan jujur. Jensen sangat terkejut. Jadi, dia sudah memiliki kemampuan peringkat surgawi tinggi. Padahal, saat ini teknik kaisar manusianya baru sampai tingkat kelima, tetapi Profound Ki-nya sudah sebanding dengan salah satu master terkuat di dunia Jianghu. Bagaimana jika itu adalah tingkat ke-6 atau ke-7? Tubuh manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah, kemudian masing-masing mempunyai lapisan yang berada di dalamnya. Sekarang hanya ada lapisan manusia, dan di atasnya ada juga lapisan bumi dan lapisan langit, jadi di mana batasnya? Ketika saatnya tiba, apakah Huaxia masih mampu menampungnya? Akankah dunia masih mampu menampungnya? Tidak bisa dibayangkan. Ini juga pertama kalinya Jensen menemukan betapa menakutkannya potensi metode peningkatan yang diturunkan oleh leluhurnya sejak dia belajar seni bela diri. Jensen, sepertinya metode peningkatan yang kamu latih sudah mencapai batasnya. Pemahaman kamu sangat baik, karena hanya dalam waktu 10 tahun, kamu sudah melatih metode peningkatan dengan sempurna. Master Morrison tampak senang dan berkata, awalnya, aku ingin menurunkan kepadamu keterampilan batin sekte Wudang-Wudang, tetapi sekarang tampaknya aku tidak perlu melakukannya lagi. Mendengar ini Jensen tersenyum dan mengangguk. Metode peningkatannya telah mencapai batas? Mungkin bagi orang-orang di dunia Jianghu, kemampuan Jensen yang seperti ini, latihan metode peningkatannya sudah mencapai batas. Namun kenyataannya, metode peningkatan Jensen hanyalah dasar. Kemudian, Jensen teringat dengan Veronica yang berada di kaki gunung dan Jensen langsung pamit dan pergi. Melihat Jensen akan pergi, Master Morrison tiba-tiba berkata dengan suara pelan, Jensen, di pertandingan tadi, berapa banyak energi Ki yang kamu gunakan dan berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Jensen ragu-ragu dan menjelaskan, 70% energi Ki. Setelah jeda, dia menambahkan, 50% kekuatan. Mata Master Morrison bergetar dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Ketika melihat Jensen berjalan menuruni jalur gunung, Veronica akhirnya menghembuskan napas ringan dan berteriak, Jensen, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jensen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, ayo kita pergi. Veronica merasa sangat aneh, padahal sebelumnya terdengar angin kencang yang berhembus di atas bahkan terdengar suara lonceng, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia merasa, Jensen sedang dalam suasana hati yang baik. Jensen berjalan mengikuti jalur gunung dan memandangi langit yang biru, suasana hatinya memang sedang baik. Daftar nama telah ditemukan. Juga semakin tahu kekuatannya sendiri.
Setidaknya di peringkat surgawi ini, dia sudah memiliki sedikit lawan. Dalam pertandingan energi Ki sebelumnya, Jensen sebenarnya lebih unggul, tapi dia tidak ingin mempermalukan Master Morrison, sehingga mengalah padanya. Selain energi Ki-nya, dia juga masih memiliki kemampuan lain yaitu pedang bayangan dan api yang. Terutama api yang dapat membakar semuanya, diperkirakan di peringkat surgawi juga tidak ada yang bisa menghentikannya. 713. Kemana kita pergi selanjutnya? Sambil mengikuti Jensen, Veronica kembali berkata. Pulang saja, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Ucap Jensen dengan samar. Setelah sibuk akhir-akhir ini, akhirnya dia sudah mendapatkan daftar nama. Sepertinya dia sudah harus membalaskan dendam kakek Miller. Veronica masih ingin menanyakan sesuatu, tapi tiba-tiba, dia merasakan aura dingin yang kuat terdapat pada diri Jensen. Dia menyadari bahwa ini bukanlah aura dingin, melainkan itu adalah aura mematikan. Mereka berdua tidak pulang melalui jalur yang mereka lewati saat mereka datang. Sebaliknya, mereka mengambil jalur lain, jalur ini adalah jalur yang diinstruksikan oleh Master Morrison. Meski lebih jauh, tetapi jalur ini lebih aman. Sehari kemudian, keduanya tiba di bandara dan naik pesawat untuk pulang. Veronica melihat ke langit yang jauh dan merasa sedikit tidak rela meninggalkan semua ini. Lagi pula, jika sudah pulang maka semuanya mungkin tidak setenang ini lagi. Apalagi dia dan Jensen akan terpisah. Jensen mengabaikannya dan dia naik pesawat lebih dulu. Setelah pesawat lepas landas, dia melihat bahwa Veronica terus tidak berbicara, sehingga dia bertanya, bukankah kamu sering bepergian ke luar negeri? Kenapa kamu terlihat seperti tidak rela untuk pergi? Veronica mengangguk, setiap kali aku meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain, aku akan merasa tidak rela. Untuk meninggalkannya? Dia melihat langit biru dan awan putih melalui jendela, aku berharap suatu hari dapat melakukan perjalanan keliling dunia, dan kemudian pergi ke tempat-tempat yang aku impikan sejak aku masih kecil. Di mana? Tanya Jensen sambil tersenyum. Biang lala di taman hiburan. Veronica berbalik dan berkata sambil menatap Jensen, apakah menurutmu, ini sangat biasa? Sebenarnya, saat kecil aku selalu ingin naik biang lala, tetapi keluargaku tidak mengizinkanku, mereka bilang itu terlalu berbahaya. Saat aku sudah dewasa, aku bisa menaikinya kapan saja, tetapi aku tidak bisa menemukan perasaan yang sama dengan saat aku masih kecil. Jadi, seperti hal yang ingin dilakukan di usia 20 tahun, yang baru diselesaikan pada umur 30 tahun, rasa dan maknanya pasti sudah berbeda. Jensen menggelengkan kepalanya saat mendengarkan ini, saat aku sempat, aku akan membawamu ke sana. Baiklah. Veronica tersenyum bahagia. Jensen menyadari bahwa jika belum mengenal wanita ini maka kamu akan merasa bahwa dia sangat sombong. Setelah mengenalnya, sebenarnya dia sangat sederhana, dan tidak sulit untuk bergaul dengannya. Setelah sekian lama, keduanya tiba di bandara ibu kota, dan kemudian mereka berpisah. Jensen mengeluarkan ponselnya dan menelepon, Panah, aku menemukan sebuah daftar nama, terdapat 15 orang di dalamnya, dalam waktu 3 hari ini aku ingin mengetahui keberadaan mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengirim nama-nama yang ada di daftar nama. Hah, Jensen. Saat dia sedang berjalan, suara yang tidak asing tiba-tiba terdengar. Dia menoleh ke belakang, dia melihat dua sosok yang dikenal, mengenakan jas dan membawa tas kerja, berjalan keluar dari bandara. Dan mereka adalah Rowan Miller dan Ricky Miller. Ternyata bajingan ini, kenapa Tuhan tidak mencincangmu sampai mati? Setelah melihat Jensen dengan jelas, Ricky berjalan menuju ke sana dengan marah. Sekarang, nasib keluarga Miller sangat tragis. Grup Miller mereka bangkrut dan berutang banyak uang, karena itu, demi membayar utang-utang itu, mereka pergi ke perusahaan Northwest. Hasilnya pasti pulang dengan tangan kosong. Ketika mereka kembali, jangan bilang ada sopir pribadi, bahkan mobil pribadi saja tidak ada, sehingga mereka harus naik taksi. Bajingan. Ricky mengambil tas kerjanya dan langsung menghantamkannya ke arah Jensen. Jensen mengerutkan keningnya dan menghindar. Ricky, abaikan saja, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Rowan menatap Jensen dengan dingin dan segera menarik Ricky. Ayah, keluarga Miller bahkan tidak mampu lagi untuk makan, tetapi coba, betapa makmurnya dia. Ricky masih tetap terlihat tidak senang.
Jangan katakan lagi. Jika kamu mengatakannya lagi, maka orang akan merendahkan kita. Rowan menegur dan menatap Jensen dan sambil berkata, Jensen, uang haram tidak mudah untuk didapatkan, uang kamu saat ini mungkin diberikan oleh Gracia. Tidak. Mudah seperti itu, kami akan menunggu hari di mana kamu mendapatkan balasannya. Jensen ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya, dia menahan diri dan berbalik pergi. Bajingan, dasar sampah masyarakat. Ricky masih tetap memakinya dan akhirnya dia lega. Ricky, bagaimana dengan hutangmu kepadaku yang sebesar 5 juta itu? Saat ini, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya, ini membuat Ricky terkejut. Dia berbalik, dan dia melihat sekelompok orang sudah berdiri di belakangnya. Pria yang memimpin memiliki tubuh yang sangat tinggi, wajahnya sangat berisi, dan menatap ke arah sana dengan dingin. Apa yang kalian lakukan? Rowan segera berdiri di depan Ricky, dia merasa bahwa orang-orang yang datang ini bukanlah orang biasa. Dia adalah Tuan Rowan, kan? Pria jangkung itu berkata dengan samar, ini juga bukan masalah besar, hanya saja anakmu berutang 5 juta kepada kami, sudah disepakati bahwa dia akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari, tetapi akhirnya kami justru menunggu selama 5 hari. Ricky, apa yang terjadi? Rowan mengerutkan keningnya dan menatap Ricky. Ricky tersendat dan berkata dengan suara rendah, aku pikir keluarga kita kekurangan uang, jadi aku ingin membantu keluarga kita, makanya aku pergi berjudi dan kalah 3 juta. Kamu? Rowan marah besar, dari mana kamu mendapatkan uang untuk berjudi? Aku menjual anggur Baimo yang diberikan Jensen kepada kakek, sehingga mendapatkan 100.000 yuan, lalu aku meminjam sedikit uang lagi. Ricky tidak berani mengangkat kepala untuk menatap ayahnya. Rowan marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Kali ini, demi melunasi hutang mereka, keluarga mereka telah menjual semua yang bisa mereka jual, seperti mobil, rumah mewah, dan sebagainya. Yang tersisa sekarang hanyalah barang-barang yang ditinggalkan oleh kakek Miller. Mereka tidak berani menjual itu dan barang itu ditinggalkan sebagai kenangan. Pada akhirnya, Ricky justru berani menjual anggur yang diberikan oleh kakek Miller itu. Selain itu, anggur itu sebenarnya sangat mahal, bisa terjual sampai 10 juta yuan di pasaran, tetapi Ricky hanya menjualnya dengan harga 100.000 yuan. Pria jangkung itu tiba-tiba menyela, urusan keluarga kalian, bahas ketika kalian sudah pulang ke rumah. Hari ini, kami ke sini untuk menagih uang. Memangnya siapa kalian? Anggur Baimo yang anakku jual bisa-bisanya hanya bernilai 100.000 yuan. Dia ku beritahu, anggur ini sangat disukai oleh kalangan atas, asal kamu tahu saja harga anggur ini bisa mencapai jutaan yuan, segera kembalikan anggur itu kepada kami. Rowan berkata dengan agung. Haha. Pria jangkung itu tidak tahan untuk tertawa jijik. Tuan Rowan, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah Direktur Miller? Biar ku beritahu, kami berasal dari Aula Tinju Elang. Pupil mata Rowan membeku dan dia tersenyum pahit. Benar. Dia bukan lagi Direktur Miller seperti dulu. Dirinya yang dulu tidaklah biasa, ia sangat pandai bermain trik. Siapa yang berani tidak patuh kepadanya? Tetapi sekarang, bahkan mantan manajernya berani menyalahkannya dan memarahinya. Selain itu, Aula Tinju Elang adalah salah satu dari Vajra Agung di kota ibu kota, mereka sama sekali tidak bisa disinggung. Aku akan membayar sisanya pada kalian besok. Rowan hanya bisa berbicara sambil menunduk. Besok? Apa kamu pikir aku bodoh? Pria jangkung itu tidak menghargainya. Jangan lupa, bahwa keluarga Miller sudah bangkrut sekarang. Siapa yang tahu kalian akan kabur atau tidak? Suaranya sangat keras, sehingga orang-orang yang lewat memperhatikannya. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah keluarga Miller, mereka satu persatu terlihat sangat senang. Mereka semua adalah orang biasa. Tentu saja, mereka senang melihat kebangkrutan keluarga kaya yang berkuasa. Rowan tidak menyangka bahwa keluarga Miller akan begitu terpuruk. Beberapa preman saja tidak mempercayainya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Sangat mudah, biarkan anakmu memberikan satu jarinya dan mari kita lupakan masalah hari ini. Kamu berani? Rowan berteriak dengan marah. Keagungannya telah menghilang, harimau yang dulu pun tidak berdaya sekarang. Tangkap dia. Pria jangkung itu melambai pada anak buahnya, seseorang segera menangkap Ricky dan menekannya ke tanah. Bahkan ada yang mengeluarkan belati untuk memotong satu jarinya. Ayah,
Selamatkan aku. Ricky menangis dan berteriak, dia benar-benar takut, dan merasakan kejamnya dunia. Dulu, saat keluarga Miller belum hancur, orang-orang ini memperlakukannya seperti seorang kaisar. Mereka selalu memanggilnya dengan sopan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bagaikan anjing pelacak saja. Namun, setelah kebangkrutan keluarga Miller, orang-orang ini bahkan berpura-pura tidak mengenalinya, dan jika ia menolak mereka, maka mereka menginginkan satu jarinya. Tunggu, aku bisa memberimu uang. Rowan berteriak cemas. Bawa uangnya, maka kami akan segera melepaskannya. Pria jangkung itu mengangkat tangannya dan menghentikan gerakan anak buahnya. Rowan merasa cemas sampai dahinya penuh dengan keringat. Dulu uang sebanyak puluhan juta pun bukan masalah baginya. Tetapi sekarang, 5 juta sudah membuatnya kewalahan. Dia selalu merasa bahwa dirinya sangat hebat, sekarang dia merasa mereka hanya akan terpuruk untuk sementara waktu saja, tidak sampai 1 tahun mereka pasti bisa bangun kembali. Tetapi kenyataan mengatakan kepadanya, manusia, sekali sudah jatuh, maka akan sangat sulit untuk bangun kembali. Pasti tidak ada, beraninya membohongiku. Melihat Rowan terdiam lagi, pria jangkung itu sangat marah, aku ingin 2 jarinya. Ayah! Ricky menangis cemas, lapor polisi, cepat lapor polisi. Namun, Rowan tidak berani lapor polisi, karena dia yang berutang sehingga hal ini wajar. Kalau dia menelepon polisi hari ini, maka besok dia akan menerima akibat yang lebih berat lagi. Melihat ayahnya diam saja, Ricky tahu bahwa sepertinya jarinya ini sudah tidak dapat dia pertahankan. Bang! Bang! Namun, saat ini, tendangan telapak kaki menuju ke arah mereka dan menendang belati itu sampai terbang, membuat tangan yang memegang belati itu langsung terkilir. Ricky terkejut. Kemudian tanpa sadar dia membuka matanya dan melihat sosok yang dikenalnya. Orang ini berdiri di depannya, terlihat kurus, tetapi dia tinggi. Pria ini diperlakukan seperti sampah oleh keluarganya setengah tahun yang lalu, tetapi sekarang dia yang menyelamatkannya. Karena, dia adalah Jensen. Siapa kamu, beraninya ikut campur masalah perguruan tinju elang? Pria jangkung itu tiba-tiba menatap Jensen. Jensen, ucap Jensen dengan terus terang. Pria jangkung itu tertegun sejenak dan tersenyum cemas. Jadi kamu, aku pernah mendengar tentangmu, menantu. Keluarga Miller, kamu yang membunuh kakek Miller dan menyebabkan kehancuran keluarga Miller. Kenapa? Apakah kamu ingin berpura-pura menjadi orang baik sekarang? Aku beritahu padamu, jangan ikut campur urusan keluarga Miller, jika tidak maka aku akan melukaimu. Setelah selesai berbicara, Rowan juga mengertakkan gigi dan memarahi, Jensen, pergi sana, keluarga Miller tidak membutuhkan belas kasihan palsu kamu. Ricky tidak berbicara. Meskipun dia juga membenci Jensen. Namun Jensen yang sudah menyelamatkannya. Namun, Jensen menggelengkan kepalanya, aku tidak sempat untuk ikut campur dalam masalah keluarga Miller. Namun, anggur Baimo itu adalah anggur yang kuberikan kepada keluarga Miller, kalian harus memuntahkannya. Kamu masih meminta aku untuk memuntahkan apa yang sudah aku telan. Apakah kamu tidak punya otak? Pria jangkung itu seperti mendengar lelucon yang paling lucu. Jika tidak memuntahkannya, maka bayarlah 10 juta yuan, ujar Jensen dengan dingin. Sial, sepertinya kamu bermaksud ikut campur masalah hari ini. Wajah pria jangkung itu terlihat ganas, dan pisau muncul di tangannya. Baiklah, aku akan melihat apakah kamu pantas ikut campur. Anak-anak buahku, lumpuhkan salah satu lengannya. Di bawah perintahnya, semua preman di belakangnya langsung menerobos ke sana. Aku akan lihat siapa yang berani bergerak. Pada saat ini juga, teriakan dingin terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berjalan ke sana dengan tongkat, di belakangnya diikuti oleh sejumlah besar pengawal berpakaian hitam. Tuan Din. Ketika dia melihat orang-orang yang datang, raut wajah pria jangkung itu sedikit berubah. Tuan Din, Fajra Agung di kota ibu kota, orang ini bukanlah orang yang bisa dia ganggu. Tuan Jensen. Setelah Tuan Din datang, dia terlebih dahulu memberi hormat pada Jensen. Pria jangkung itu sangat terkejut, bisa-bisanya Tuan Din juga memberi hormat kepada Jensen? Omong-omong, Jensen adalah seorang dokter. Sepertinya dia sudah pernah menyembuhkan Tuan Din, sehingga Tuan Din begitu menghormatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Din, karena dia adalah salah satu dari orang-orangmu, maka mari kita lupakan masalah ini. Aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu sebelumnya.
Setelah mengatakan itu, dia meminta maaf pada Jensen demi menghormati Tuan Din. Kemudian dia pergi bersama semua preman itu. Apakah aku membiarkanmu pergi? Jensen tiba-tiba menyela dengan suara dingin, mana anggurku? Di mana uangku? Jika kamu tidak mengembalikannya hari ini, maka kamu harus meninggalkan satu jarimu. Apa? Pria jangkung itu membelalak dan dia berkata dengan marah, bocah, jangan pikir bahwa ada Tuan Din yang mendukungmu, maka kamu bisa seenaknya. Biarkan aku memberitahu kamu, aku adalah anggota dari perguruan tinju elang dan tempat ini merupakan salah satu dari 4 Vajra Agung di ibu kota, kamu hanya perlu menjalankan tugasmu sebagai dokter dengan baik. Jika kamu berani mencampuri urusanku, maka 10 nyawa saja tidak akan cukup. Jadi, maksudmu kamu tidak berencana mengembalikannya? Jensen menyipitkan mata, Tuan Din, berikan kepadaku satu jarinya. Raut wajah Tuan Din sedikit berubah, dan dia mengingatkan dengan suara pelan, Tuan Jensen, anak ini berasal dari perguruan tinju elang, dan pemilik perguruan tinju itu bernama Bos Lori. Nama lengkapnya adalah Lori Ortega, dan dia adalah seseorang yang sangat kuat. Ayah Lori Ortega adalah Jorel Ortega, dan dia adalah pemimpin dari Akademi 13. Meskipun perguruan tinju elang juga merupakan salah satu dari Vajra Agung di ibu kota, tetapi mereka memiliki jumlah anggota yang paling sedikit. Industri ini terutama didasarkan pada logistik, tetapi tidak ada yang berani mengganggu mereka. Alasannya adalah orang-orang di perguruan tinju elang sangat pandai bertarung. Mengandalkan ratusan orang saja, mereka bisa mengalahkan kekuatan ribuan orang di Akademi Bela Diri. Ditambah dengan dukungan dari belakang yang sangat kuat, bahkan Tuan Din juga tidak berani berlebihan memaksanya. Lagi pula, yang mendukung mereka dari belakang hanya Matthew yang merupakan pemimpin dari Sekte 81. Bocah, dengarkan perkataan Tuan Din, air sumur tidak akan melawan air sungai, jangan sampai menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh disinggung. Mendengar peringatan Tuan Din ini, pria jangkung itu menjadi sangat sombong. Patahkan! Baru saja perkataan ini dikatakan, Jensen berbicara dingin. Mata Tuan Din tampak membeku, dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Semua pengawal di belakangnya langsung menerobos ke sana dan menangkap pria jangkung itu. Tangannya mengangkat pisau lalu mengayunkan pisau itu ke bawah, dan satu jari jatuh ke tanah. Ah! Pria jangkung itu berteriak dengan tragis, kamu sudah gila, beraninya mematahkan satu jariku, tunggu saja kamu. Dia segera menyuruh orang di belakangnya untuk menelepon. Dan Tuan Din juga tahu jika masalah ini sangat merepotkan, tetapi saat memikirkan ada Jensen di sana, dia jadi tidak khawatir. Sebaliknya, Rowan dan Ricky bersuka cita, bajingan ini terlalu gila, bahkan perguruan tinju elang saja berani dia ganggu. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu seorang dokter terkenal, kamu tidak akan mati? Tunggu saja sampai dia dipotong-potong. Mereka sangat bahagia, mereka tahu mereka tidak bisa mengganggu Jensen. Lebih baik melihat jika perguruan tinju elang dan Jensen kalah dan terluka bersama, lebih baik lagi jika mereka mati bersama, sehingga mereka tidak harus membayar uang lagi. Setelah 10 menit, kerumunan itu dipisahkan, dan ada lebih dari 10 pria mengenakan pakaian latihan hitam yang datang. Mengenakan pakaian latihan di hari yang dingin menunjukkan betapa luar biasanya tubuh mereka. Bos Lori, dia mematahkan satu jariku. Pria jangkung itu memanggil salah satu pria kekar yang rendah. Wajah pria itu sangat dingin. Perguruan tinju elang berbeda dengan Tuan Din. Mereka tidak bekerja di industri hiburan, tetapi mereka bekerja di bagian logistik dan membuka kasino. Segala sesuatu pasti ada batasnya, maka jangan mengganggu satu sama lain. Namun, hari ini, seseorang beraninya menjatuhkan martabat mereka dan benar-benar cari mati. Apakah masih ada yang tidak tahu bahwa perguruan tinju elang tidak suka orang lain mengganggu mereka? Tuan Din, apa maksudmu? Lori Ortega berteriak dingin. Aku hanya mendengarkan perintah Tuan Jensen. Tuan Din tidak berani melawan Lori, jadi dia membiarkan Jensen yang menyelesaikan ini. Apakah kamu yang mematahkan jari anak buahku? Lori menatap Jensen lagi. Kembalikan anggurku, atau bayarlah 10 juta yuan. Maka kita lupakan saja masalah hari ini. Tetapi, jika kamu berani mengatakan tidak, maka aku akan mematahkan satu jarinya lagi, ucap Jensen dengan santai. Lori marah besar.
Dia saja bahkan belum menyelesaikan masalahnya, tapi pemuda ini justru lebih dulu mengungkit masalahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, aku menghargai Tuan Din, jadi aku bersikap baik. Apa kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Apa salahnya mengganggumu? Jensen acuh tak acuh. Tempat kejadian itu diam-diam menjadi gempar. Ini namanya dengan sengaja menyinggung perguruan tinju elang. Bahkan Tuan Din saja terus tersenyum pahit, tidak mengerti mengapa Jensen begitu gila. Menarik. Tatapan Lori terlihat sangat mematikan, dia adalah salah satu orang dari dunia Jianghu, jika ada yang berani menentangnya maka dia akan membasminya. Masih belum mengembalikan? Jensen lanjut bertanya. Bagaimana jika aku tidak mau, momentum Lori sedang bergejolak? Jensen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil pisau kecil dari sisi Tuan Din dan tiba-tiba lenyap begitu saja. Saat dia kembali, sudah ada tetesan darah di pisau itu. Ah! Pria jangkung itu kembali berteriak. Kini sudah 2 jari di tangannya yang terpotong. Ceka! Ceka! Tuan Din pun dibuat merinding. Bagaimana tidak? Jensen memotong jari anak buah Bos Lori langsung di hadapan Bos Lori sendiri. Bukankah ini sama saja mempermalukan Bos Lori? Mata Lori seolah bergetar melihat pemandangan ini. Dia sama sekali tidak bereaksi saat Jensen tiba-tiba melancarkan serangannya, tidak heran jika Tuan Din sangat menghargaimu, ternyata kamu cukup tangguh juga. Begini saja, datanglah ke perguruan tinju elang malam ini, kita akan bertarung 1 lawan 1. Jika kamu menang, anggur ini akan aku kembalikan padamu. Masalah keluarga Miller pun aku anggap selesai. Bagaimana? Berani atau tidak? Baiklah. Sesuai keinginanmu. Malam ini tepat pukul 8, kita akan bertemu. Ucap Jensen dengan tenang. Dia lantas berbalik dan pergi dari lokasi. Lori langsung mengerutkan keningnya. Jensen begitu cepat menyetujuinya. Selain itu, ketenangan Jensen membuat perasaan Lori sangat buruk. Seolah-olah badai berdarah juga pertempuran hidup dan mati dalam dunia Jianghu hanyalah kejadian biasa-biasa saja bagi pemuda itu. Namun, karena terlalu percaya dengan latar belakang dan seni bela dirinya, Lori sama sekali tidak memiliki kekhawatiran. Tunggu saja malam ini, dia akan membunuh pemuda itu. Master Jensen, apakah tidak salah menyetujuinya? Tuan Din mengikuti Jensen pergi dari lokasi. Wajahnya tampak begitu pucat. Dia tahu Jensen memiliki seni bela diri yang sangat mumpuni. Tapi sepertinya, barusan dia sengaja mencari gara-gara di hadapan Lori. Memang seni bela diri Lori bukan apa-apa. Tapi jangan salah, di belakangnya ada sekte awan yang mendukungnya. Seni bela diri ayahnya juga sangat luar biasa. Meski sebelumnya dia pernah mendengar Jensen berhasil mengalahkan pemimpin sekte Akademi 13, tapi sekte awan jauh lebih kuat dari mereka. Dan yang terpenting, tidak seharusnya Jensen memprovokasi seseorang. Aku datang ke tempat ini memang untuk menemui mereka. Dari daftar nama yang ada di tangan Jensen, memang terdapat nama pemimpin sekte awan. Meski malam ini adalah pertarungan antara dirinya melawan Lori, namun sejatinya tujuan utama Jensen adalah melawan pemimpin sekte awan, Jorel Ortega. Tubuh Tuan Din bergetar. Dia merasa Jensen bak dewa perang, siapapun yang membuatnya kesal, maka akan berakhir tragis. Kedatangan Jensen apa hanya untuk melawan mereka? Apa mungkin Master Jensen ingin membantu keluarga Miller? Seharusnya memang seperti itu. Mengingat keluarga Miller telah berutang pada perguruan tinju elang. Dengan Jensen habis perguruan tinju elang, maka otomatis hutang-hutang keluarga Miller tak perlu lagi dibayarkan. Tapi, bukankah Jensen dan keluarga Miller bermusuhan satu sama lain? Kenapa Jensen malah membantu mereka secara diam-diam? Penuh keraguan dan tanda tanya besar di kepala Tuan Din saat ini. Hanya saja, dia tidak berani menanyakannya. Pada saat ini, Rowan bersama anaknya telah tiba di kediaman keluarga Miller. Suasana hati mereka tampaknya sedang baik. Semua anggota keluarga Miller sedang makan saat ini. Sudah pulang? Apa kalian sudah mendapatkan uang dari perusahaan Northwest? Tanya Renata tampak senang. Belum, mereka tidak menepati janji, jawab Rowan sembari menaruh nasi di atas piringnya dan makan dengan gembira. Uang belum kalian dapat, tapi kenapa kalian begitu bahagia? Maya mendadak kesal.
Jika terus seperti ini, mereka, seluruh anggota keluarga Miller tidak akan bisa makan mewah. Nantinya, yang bisa mereka lakukan hanyalah pergi bekerja paruh waktu. Haha. Hari ini kita bertemu dengan Jensen. Dia kebetulan berkonflik dengan bos Lori dari Fajra Agung, jawab Ricky sembari tertawa. Seluruh anggota keluarga Miller pun terkejut saat mendengarnya. Paman kedua, Leimin, justru terlihat bersukacita. Ini akibatnya, Jensen terlalu sombong jadi orang. Bos Lori saja berani dia provokasi. Orang seperti Jensen, baiknya memang dihajar sampai mati. Begitu kalimat itu terlontar dari mulut Leimin, mereka semua pun langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa Jensen menjadi angkuh dan meremehkan siapa saja. Semenjak menjadi seorang dokter yang terkenal. Kapan Jensen kembali? Elena tampak mengerutkan keningnya. Terakhir kali, dia kehilangan jejak Jensen dan membuatnya sangat kesal. Naomi yang berada di sampingnya pun tiba-tiba menyela, kakak ipar, sepertinya ada yang salah. Mana mungkin Jensen memprovokasi bos Lori tanpa alasan? Bukankah dia tipikal orang yang tidak suka mencari masalah? Halah. Kakak kedua, Irene, buru-buru menjawab, dia tidak suka mencari masalah. Jangan bercanda, dia memang jahat orangnya. Seperti ini inti permasalahnya. Ricky menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Begitu selesai, rasa bangga di hatinya memuncak. Awalnya, bos Lori ingin berurusan denganku, tapi yang terjadi adalah Jensen justru bersikap arogan. Itu sebabnya bos Lori mulai mengincarnya. Hahaha. Aku menyebut ini sebuah kemalangan. Haha, Ricky. Ricky, trikmu kali ini benar-benar luar biasa. Semua anggota keluarga yang hadir pun semakin dibuat bahagia mendengar cerita Ricky. Naomi masih saja mengerutkan keningnya. Menurut kalian, apa mungkin Jensen sengaja mencari masalah untuk membantu keluarga kita? Tanyanya penuh dengan rasa ingin tahu. Begitu kalimat itu terlontar, keluarga Miller langsung terdiam. Mereka yang makan menghentikan gerak sendoknya. Mereka yang minum menghentikan gerak gelasnya. Tapi segera serangkaian cacian dan hinaan langsung keluar dari mulut mereka. Dia tidak menyakiti kita saja sudah untung, boro-boro mau bantu. Mimpi. Setuju. Naomi, jangan lupakan dendam ayah dan kakekmu yang masih dalam. Lihat saja. Saat kejayaan keluarga Miller kembali, kita pasti akan membunuh Jensen untuk membalaskan dendam kakek. Mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata Naomi, mengira Jensen yang sekarang telah berubah menjadi angkuh dan ingin melenggang bebas di ibu kota. Itu sebabnya Jensen sengaja membuat masalah pada siapapun. Jensen, kamu benar-benar berubah banyak sekarang. Elena juga tidak merasa Jensen akan membantu keluarga Miller. Jika terus seperti ini, entah masalah apa yang nantinya akan kamu lakukan. Kamu sudah lupa dengan takdirmu sebagai dokter, ucap Elena dingin. Di sisi lain, Jensen telah tiba di aula Singlin untuk membantu. Kakek Herman dan yang lainnya tentu saja sangat senang dengan kedatangan Jensen. Tapi, mereka tidak mengungkit masalah Elena sedikit pun. Bagi mereka, perceraian sudah terjadi, meski sedikit menyayangkannya, tapi mereka tahu perasaan Jensen pasti juga sedang tidak karuan. Jensen menyibukkan diri sejenak, lalu dia menuju lantai 3 untuk sekedar berbaring. Di tangannya, muncul sebuah daftar nama-nama seseorang. Ada 15 nama yang tercatat dalam daftar. Dan kebetulan, malam ini bisa diselesaikan salah satunya. Masalah dunia Jianghu. Orang-orang dunia Jianghu sudah mencampuri urusan orang biasa. Ini jelas melanggar aturan. Karena hukum tidak bisa menjerat mereka, maka biarkan aku yang menghukumnya. Jensen pun menaruh daftar nama tersebut dan kemudian mulai memejamkan matanya. Tepat pukul 7 malam, dia terbangun dan memakan sesuatu. Baru kemudian pergi meninggalkan aula Singlin. Di jalan, sebuah mobil mewah sedang terparkir. Tahu perasaan Jensen pasti juga sedang tidak karuan. Jensen menyibukkan diri sejenak, lalu dia menuju lantai 3 untuk sekedar berbaring. Di tangannya, muncul sebuah daftar nama-nama seseorang. Ada 15 nama yang tercatat dalam daftar. Dan kebetulan, malam ini bisa diselesaikan salah satunya. Masalah dunia Jianghu. Orang-orang dunia Jianghu sudah mencampuri urusan orang biasa. Ini jelas melanggar aturan. Karena hukum tidak bisa menjerat mereka, maka biarkan aku yang menghukumnya.
Jensen pun menaruh daftar nama tersebut dan kemudian mulai memejamkan matanya. Tepat pukul 7 malam, dia terbangun dan memakan sesuatu. Baru kemudian pergi meninggalkan aula Singlin. Di jalan, sebuah mobil mewah sedang terparkir di dekat sana. Begitu melihat Jensen, terdengar suara teriakan dari dalam mobil, "Master Jensen!" Di dalam mobil, sedang terduduk Tuan Din dan Matthew. Terlihat jelas jika mereka sangat ingin menemani Jensen pergi ke perguruan tinju elang. Jensen pun mengangguk, dia masuk ke dalam mobil dan kemudian melaju ke perguruan tinju elang. Master Jensen, orang di belakang perguruan tinju elang adalah Sekte Awan. Dengar-dengar, pemimpin Sekte Awan sangat hebat, terkenal dengan pukulan telapak 8 diagramnya dan tak terkalahkan. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ilmu meringankan badan yang dimiliki Sekte Awan. 5 tahun lalu dalam konferensi dunia Jianghu, dia bersinar terang. Tidak ada satupun orang di dunia Jianghu yang tidak menghormatinya. Di dalam mobil, Matthew tampak ragu-ragu dan mencoba memperingatkan Jensen, "Pertarunganmu melawan Lori, aku khawatir akan menimbulkan amarah dari pria tua itu." Jensen menggelengkan kepalanya, "Mana mungkin aku akan benar-benar melawan Lori. Tujuan utamaku adalah pemimpin sekte itu." Matthew tersentak kaget, pada akhirnya dia hanya bisa terdiam. Sejak awal, Tuan Din mengetahui tujuan Jensen sebenarnya. Dia pun hanya bisa mengemudikan mobilnya dengan baik saat ini. Setengah jam pun berlalu, akhirnya mereka tiba di perguruan tinju elang. Perguruan tinju elang memang sangat luas. Dekorasi di dalamnya menganut gaya Huaxia kuno. Di sekelilingnya terdapat barbel yang terbuat dari batu, boneka kayu untuk latihan, serta orang-orang berseragam perguruan yang sedang berlatih. Tampak sebuah ring di bagian tengahnya. Pada saat ini, banyak orang-orang yang sudah berkumpul di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang jalanan. Mereka semua mendengar jika ada pertarungan hidup dan mati antara Lori dan seseorang. Tentu saja mereka penasaran dan ingin melihatnya. Sebenarnya, Lori adalah orang jalanan, sedikit banyak dia telah melihat pertarungan antara hidup dan mati. Namun, terlepas dari siapa orang itu, bos atau raksasa luar negeri, begitu berani bertarung dengan bos Lori sampai mati, nasib orang itu pasti akan mati tanpa terkecuali. Apa ini pertarungan memperebutkan wilayah atau semacamnya? Besar juga nyalinya, berani menginjakan kaki di markas bos Lori. Aku rasa tidak, dengar-dengar orang itu sengaja memprovokasi bos Lori. Sengaja memprovokasi bos Lori. Sialan. Sudah gila orang itu. Pertarungan masih belum dimulai, tapi orang-orang sudah mulai membicarakannya. Di sudut ruangan, seorang pria tua gemuk dengan pelipis berwarna putih sedang duduk di sana. Wajahnya tampak tegas dengan sorot mata yang dingin. Dia duduk dengan tegap, momentumnya begitu kuat bagaikan Raja Iblis yang sedang mengintai. Dia adalah pemimpin Sekte Awan, Jor-El Ortega. Sebenarnya, dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang menantang putranya untuk bertarung seperti ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja, kali ini dia begitu. Penasaran seperti apa orang yang sengaja memprovokasi putranya itu. Pada saat ini, pintu gerbang pun terbuka. Terlihat Tuan Din dengan membawa Jensen masuk ke dalam. Entah, berapa pasang mata yang sedang menatap Jensen saat ini. Ternyata dia berani datang juga. Sontak suasana di dalam ruangan menjadi heboh. Di atas ring, Lori yang mengenakan seragam perguruan tinju elang pun dibuat terkejut. Pasalnya, dia mengira Jensen tidak akan datang alias kabur. Bagaimanapun, orang-orang di luar sana setidaknya tahu betapa hebatnya ilmu seni bela diri seorang Lori dari perguruan tinju elang. Ketua Matthew, apa yang kamu inginkan? Di sudut ruangan, telah duduk para tetua dan pemimpin sekte yang lain. Salah satu dari mereka terlihat mencibir Matthew. Matthew hanyalah pemimpin sekte 81. Jika dibandingkan dengan Akademi 13 tentu saja perbedaannya cukup jauh. Salam para tetua, kedatanganku kemari hanya untuk menonton saja, tidak lebih. Jawab Matthew tampak acuh tak acuh. Tapi dia tetap memberikan penghormatan pada para pemimpin sekte yang lain. Terutama saat menatap Jor-El, ada jejak ketakutan di sorot matanya. Kekuatan pemimpin Akademi 13, Sekte Awan dikhawatirkan jauh lebih kuat daripada tetua lembah darah. Diperkirakan kekuatannya berada di peringkat surgawi menengah. Pada saat ini, Jor-El juga menatap ke arah Matthew. Dan kemudian menatap Jensen sembari menggelengkan kepalanya.
Melihat dari perawakan Jensen, dia berasumsi jika Jensen bukanlah seorang praktisi seni bela diri. Dilihat dari sudut manapun, penampilan Jensen sangat biasa-biasa saja. Sungguh konyol jika dengan kekuatan seperti itu, Jensen ingin mengalahkan putranya, Lorry, dan merebut wilayah perguruannya. Dasar anak muda zaman sekarang. Selalu saja berpikir ada jalan pintas untuk mendalami dunia Jianghu. Aku rasa, pertarungan kali ini tidak akan menarik, ucap Jorel dengan santainya. Para tetua yang hadir di lokasi pun mengangguk. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat jauh, bisa jadi pertarungan akan menjadi berat sebelah. Tuan Jensen, aku kagum dengan keberanianmu datang kemari. Pada saat ini, terdengar suara teriakan Lorry dari atas ring. Jensen saat ini, sama sekali tidak terlihat akan melakukan pertarungan. Justru malah terlihat seperti akan melakukan olahraga lari. Ring yang ada di perguruanku adalah ring hidup dan mati. Jika sudah naik ke atas ring, maka hanya ada satu orang yang boleh turun, ucap Lorry kemudian. Kamu punya kesempatan terakhir untuk menolak, tapi jika menolak, maka harus berlutut dan meminta maaf padaku. Selain itu, kamu wajib memberiku kompensasi sebesar 80 juta yuan. Ini adalah aturan yang berlaku di dunia Jianghu. Takut? Kamu bisa berlutut sekarang. Saat mengatakan kalimat terakhirnya, Lorry tampak menunjuk ke arah lantai. Jensen menggelengkan kepalanya. Takut seperti katanya. Apa yang ditakutkan dari level kekuatan peringkat bumi? Hanya dengan sekilas, dia sudah bisa memprediksi kekuatan Lorry. Bahkan termasuk level kekuatan Jorel juga bisa. Dilihatnya. Hanya sebatas peringkat surgawi menengah. Hei anak muda, jalan dunia Jianghu sangat jauh, pakai jaketmu. Lebih baik mundur saat ini. Pada saat ini, lagi-lagi terdengar sebuah suara serak orang tua. Dan ternyata, suara tersebut bersumber dari Jorel. Kalimatnya sangat sederhana, tetapi tersirat menyimpan sebuah kekejaman dunia Jianghu. Jalan dunia Jianghu sangat jauh dan sering diterpa angin badai yang dingin. Jika tidak mengenakan jaket untuk menghindari hawa dingin, maka bisa dipastikan kematian akan datang menjemput. Ini untuk mengingatkan Jensen agar tidak meremehkan dunia Jianghu, atau dia akan mati. Tuan Jensen, ilmu seni bela dirimu siang tadi memang cukup lumayan. Tapi, aku hanya belum bereaksi saja. Berdasarkan pengamatanku, kamu bisa dianggap sebagai salah satu praktisi bela diri kuno, walau hanya setengahnya saja. Tapi perlu diingat, kekuatanku berada di tingkat bumi tinggi. Jika berasal dari dunia Jianghu, seharusnya kamu tahu apa yang dinamakan tingkat bumi. Tapi, jika kamu bukan berasal dari dunia Jianghu, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya, ucap Lorry dengan bangga di atas ring. Omong kosongmu terlalu banyak. Jensen tak lagi bisa menahan hinaan Lorry padanya, dia lantas berjalan menuju ring. Sebenarnya, semua orang pasti memiliki tingkat arogansi masing-masing. Tapi, Jensen merasa, bersikap arogan pun harus memiliki kekuatan dan modal yang cukup. Setidaknya, bagi Jensen, Lorry tidak memiliki itu semua. Sepertinya dia tidak paham dengan pembagian kekuatan yang ada di dunia Jianghu. Orang awam akan merasa hebat saat telah berlatih beberapa pukulan dan tendangan. Para tetua sekte awan menggelengkan kepala melihat aksi Jensen. Entah kenapa mereka menjadi kurang berminat untuk melihat pertarungan kali ini. Sayang sekali. Belum juga paham dengan kekuatanku, berani-beraninya memasuki ring. Tuan Jensen, aku tidak tahu apa alasanmu berani membuat ulah denganku. Tapi jelas, kamu bukanlah praktisi bela diri yang pantas melawanku. Seorang praktisi bela diri sejati, selalu mengetahui batas kekuatan diri sendiri dan musuhnya, sehingga mampu memenangkan berbagai macam pertarungan, ucap Lorry terus mencibir Jensen di atas ring. Untuk mempertahankan nama baik dan wilayah perguruannya, entah sudah berapa banyak praktisi bela diri yang dia bunuh. Tapi, sebelum memasuki ring, mereka semua terlihat serius mencari informasi sejauh mana kekuatan musuh yang akan dilawan. Namun, ini kali pertama Lorry melihat tatapan seperti yang ada di sorot mata Jensen. Jensen tampak begitu acuh tak acuh. Yang ingin aku katakan adalah kekuatanmu yang hanya sebatas ini, tidak perlu lagi diperjelas. Jensen pun mulai membuka suaranya, mari kita mulai, jangan sampai kita membuang-buang waktu. Hehe. Orang awam tetaplah orang awam. Lorry bersiap untuk menyerang, jurus sekte awan pun telah dia tunjukkan.
Ilmu meringankan badannya cukup bagus. Gerak langkahnya tampak tak beraturan, tapi justru terlihat seperti jurus bayangan. Seolah-olah mengandung unsur langkah 8 diagram. Semua orang di sekitar lokasi bersorak melihat pemandangan ini. Mereka-mereka yang ada di sini kebanyakan memang orang-orang jalanan, tentu saja mereka menyukai adegan kekerasan semacam ini. Jensen menunjukkan ketertarikannya. Sekte awan memang mempunyai latar belakang yang cukup bagus. Jurus meringankan badan ini benar-benar membuatnya sedikit tertarik. Dengan satu tangan di saku celana dan satu tangan diangkat ke depan, Jensen dengan mudah menangkis pukulan Lori. Hah! Lumayan juga. Cibir Lori yang kemudian menggunakan pukulan gunung menembus laut. Blar! 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 Energi Ki melonjak keluar, udara pun mengeluarkan suara seperti petasan. Luar biasa! Ini yang dinamakan master seni bela diri, kekuatan yang dikeluarkannya menghasilkan suara. Dasar tolol. Itu kekuatan energi Ki tahu. Di dunia ini benar-benar ada energi Ki? Banyak komentar di bawah ring. Beberapa dari mereka baru pertama kali menyaksikan pertarungan seperti ini. Tentu saja mereka terkejut saat mendengar istilah energi Ki. Benar-benar ada. Teknik pukulan Lori semakin lama semakin berkembang. Para tetua sekte awan justru berdecak kagum melihat kemampuan Lori. Jorel pun mengangguk, jika terus berkembang seperti ini, mungkin sudah waktunya untuk mewariskan keahlian lain dari sekte ini. Tapi sayang, energi Ki-nya masih lemah. Jika terlalu dini berlatih, aku takut akan mencelakainya. Jika bisa melangkah ke peringkat surgawi, mungkin akan mudah. Untuknya, ketua, Lori baru menginjak usia 30 tahun. Dan melihat dari dunia Jianghu saat ini, hanya ada beberapa praktisi bela diri yang sudah melangkah ke peringkat surgawi meski baru berumur 30 tahun. Itu benar, ketua. Ketua terlalu menuntut banyak. Aku perkirakan, dalam waktu 3 tahun lagi, Lori sudah bisa masuk ke dalam peringkat surgawi. Bisa dianggap, dia menjadi pemimpin sekte 81 yang termuda. Para tetua terus mengemukakan pendapatnya. Jorel menyentuh janggutnya berulang kali sembari tersenyum. Dia cukup puas dengan perkembangan anaknya ini. Ini, sepertinya ada yang tidak beres. Coba lihat, Bos Lori sudah bertarung sekian lama, tapi bocah sialan itu masih baik-baik saja. Kalau diperhatikan, bocah itu cukup hebat juga. Saat ini, keluar beragam komentar dari arah kerumunan. Kalian buta? Bos Lori sedang pemanasan tahu. Orang-orang seperti kalian ini memang tidak paham dengan kekuatan Bos Lori. Kalau serius, Bos Lori pasti sudah mematahkan leher bocah sialan itu hanya dengan 3 jurus, terdengar teriakan dari murid utama kubu Lori. Dia tak kuasa menahan diri untuk berdiri saat melihat seseorang berani meragukan kekuatan Lori. Dengan meragukan kekuatan Lori, tentu saja juga akan menjadi penghinaan terbesar baginya. 3 jurus. Orang-orang pun semakin ramai bersorak. Sebenarnya, mereka tahu Jensen adalah seorang praktisi bela diri. Pertahanannya cukup bagus, tapi terlalu mengerikan juga jika Lori bisa mengalahkannya hanya dalam 3 jurus saja. Lori mungkin cukup penasaran pada kekuatan seni bela diri berandalan ini. Itu sebabnya dia berlama-lama di atas ring. Begitulah pikir Jorel. Dia pun hanya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Tentu saja dia tidak akan mengira Jensen adalah lawan sepadan untuk anaknya itu. Hahaha. Maafkan aku karena telah membuat kalian semua menunggu lama. Tepat pada saat ini, terdengar suara tawa Lori dari atas ring. Dia pun mundur seolah menjaga jarak sembari menatap Jensen. Aku benar-benar kecewa saat ini. Asal tahu saja, aku baru mengeluarkan 50% dari kekuatanku, tapi kamu sudah tak mampu membalas seranganku. Bagaimana jika aku mengeluarkan seluruh kekuatanku? Bisa dipastikan kamu akan kalah hanya dengan 3 jurusku saja. Baiklah, secara garis besar aku sudah tahu seberapa jauh teknik bela dirimu. Aku tidak akan berlama-lama lagi, dalam 3 jurus ini, aku akan mematahkan lehermu. Suara sorak-sorai penonton pun mulai terdengar riuh. Ternyata memang benar, selama pertarungan berlangsung, Bos Lori seolah hanya melakukan pemanasan saja di atas ring, dia sama sekali belum serius menghadapi berandal itu. Jensen justru menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan Lori. Sudah tahu sejauh mana kekuatan bela dirinya, kata Lori?
Pemimpin sekte Wudang saat ini saja tidak bisa melakukannya, apalagi Lori yang kekuatannya hanya sebatas ini. Lagi pula, alasan kenapa Jensen tidak langsung mengakhiri pertarungan adalah karena dirinya penasaran dengan ilmu ringan badan milik Lori. Kamu menggelengkan kepala karena tak percaya. Melihat Jensen menggelengkan kepala, Lori pun mencibirnya, aku lupa memberitahumu satu hal. Kekuatanku tidak hanya sebatas tingkat bumi. Sekarang, aku sudah berhasil mencapai kekuatan peringkat surgawi dan menjadi master besar sekte. Saat dia mengatakannya, angin kencang seolah keluar dari dalam tubuhnya. Energi kinya pun tersebar di seluruh tubuhnya membuatnya tak bergerak seperti gunung. Wus. Di sekitar ring, Matthew dan orang-orang dunia Jianghu lainnya mulai tampak berdiri dengan raut wajah yang terkejut. Mereka tahu, dengan berhasil mencapai kekuatan peringkat surgawi, itu artinya mewakili kekuatan pemimpin sekte 81. Yang mengerikan adalah Lori baru menginjak usia 30 tahun. Sejak kapan energi Ki Lori meningkat seperti ini? Jorel pun tak kuasa menahan dirinya untuk berdiri, Lori, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah. Cepat selesaikan pertarungan ini dan ayah akan mewariskan teknik rahasia sekte awan padamu. Sebelumnya dia memang ingin mewariskan teknik rahasia itu. Tapi khawatir akan melukai tubuh Lori. Tapi sekarang, apa perlu dia mempertimbangkannya lagi? Pimpinan sekte, akhirnya sekte awan memiliki penerus setelah sekian lama. Lori benar-benar seorang jenius bela diri yang keberadaannya sangat langka. Lori, kamu dengar ucapan ayahmu barusan? Cepat selesaikan pertarungan ini. Para tetua juga ikut meneriaki Lori yang ada di atas ring. Sebuah kelegaan muncul di hati mereka. Lori tertegun sejenak, tubuhnya pun gemetar saking bahagianya. Hari ini merupakan buah dari penantiannya selama 5 tahun. Sorot matanya kembali menatap ke arah Jensen, dia terlihat sudah tak sabar lagi. Hei bocah, aku adalah Fajra Agung Ibu Kota. Bisa mati di tanganku, juga menjadi sebuah kehormatan untukmu. Jurus yang akan aku gunakan selanjutnya bernama jurus penghancur tulang. Siapa saja yang menerima serangan ini, akan mati dalam keadaan kesakitan. Tulang-tulang yang ada di seluruh badan akan patah dan remuk tak berbekas. Semua organ dalam menjadi tak berfungsi dan akhirnya mati. Gunakan seluruh kemampuan yang kamu punya. Tapi sayang, aku sudah tahu sejauh mana kemampuan bela dirimu itu. Saat mengatakannya, kelima jari Lori berubah menjadi cakar dan menyerang Jensen. Cahaya hitam pun menyala di antara ruas jari-jarinya. Ini adalah energi ki peringkat surgawi tingkat awal. Suara riuh penonton pun terdengar kembali saat mendengar Lori akan meremukkan tulang lawannya saat ini. Kondisi semacam ini tentu saja membuat mereka lebih bersemangat. Jurus penghancur tulang, merobek bahu. Bersamaan dengan itu, telapak tangan Lori pun mendarat di pundak Jensen dengan cukup mudah. Serangannya sukses. Jensen seolah tidak mampu menghindari serangan itu. Namun, orang-orang di lokasi pun menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Jika Lori telah bersungguh-sungguh, maka jangan harap musuhnya akan mampu berkutik melawannya. Tepat di saat orang-orang mengira pundak Jensen akan terkoyak akibat serangan Lori, tiba-tiba, pundak kiri Jensen bergetar. Lori pun merasakan seperti tersengat listrik di tangannya dan akhirnya menarik kembali tangannya dari pundak Jensen. Apa? Raut wajah Lori seketika berubah. Namun, dia tetap tidak menyerah dan melakukan serangan sekali lagi, jurus penghancur tulang, merobek lutut. Tubuh Lori pun menunduk dan menyerang lutut kanan Jensen. Selama dia bisa mencengkramnya, maka lutut Jensen akan hancur. Jangankan lutut, baja saja akan hancur saat terkena jurusnya ini. Plak! Lutut Jensen nampak bergerak sedikit. Kekuatan yang besar pun kembali membuat serangan yang Lori lancarkan terpental. Ini sudah jurus yang kedua bukan? Sahut Jensen nampak santai. Seluruh penonton pun dibuat terdiam kali ini. Sorot mata Jorel menyipit kali ini. Dia mulai menatap Jensen dalam-dalam. Lori pun mengerutkan keningnya. Jurus penghancur tulang, mematahkan leher, raungnya. Telapak tangannya mirip seperti cakar elang saat ini. Dengan aliran energi ki di tangannya, dia menyerang leher Jensen. Klek! Dia berhasil melakukannya. Lori pun terlihat sangat gembira. Sebentar lagi leher ini akan hancur. Tapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang aneh pada leher Jensen, nampak seperti kapas dan tak bertulang, tidak bisa dihancurkan. Perasaan seperti ini persis saat kita memegang seekor belut.
Sekuat apapun kita memegangnya, maka juga akan terlepas. Teknik Tai Chi, kekuatan pelontar serangan. Tiba-tiba, Lori akhirnya mengetahui pasti kemampuan teknik bela diri Jensen. Ternyata adalah Tai Chi. Saat pertarungan sebelumnya, dia mengira hanyalah teknik tinju biasa-biasa saja. 3 jurus, sudah berakhir bukan? Jensen berdiri layaknya raksasa, dia membiarkan Lori mencengkeram lehernya. Dan tiba-tiba, energi yang luar biasa keluar dari dalam tubuhnya. Plak! Tangan Lori seolah sedang memegang arang besi, rasanya panas bukan main. Ingin rasanya dia menarik kembali tangannya. Kelima jarinya sudah terasa perih seperti tertusuk-tusuk. Kamu sudah menyerangku dengan 3 jurus, aku akan membalasmu hanya dengan 1 serangan. Jurus air terjun. Ucap Jensen samar-samar dalam hati. Tangannya seolah sedang menggambar sebuah lingkaran dan perlahan mulai mengeluarkan jurusnya. Gerakan tangannya cukup sederhana, hanya terlihat melingkar. Tapi dari segi kekuatan, jangan ngadi-ngadi, mampu menghancurkan semua yang menghalanginya. Bagaikan sebuah kereta cepat yang sedang berjalan dengan kecepatan tertinggi menghantam dada Lori. Klek! Tulang rusuk Lori patah dan hancur. Hah! Darah menyembur keluar dari mulutnya. Lori nampak mundur beberapa langkah. Setiap langkah yang dia lakukan, membuatnya memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Setiap kali dia melangkah mundur, terdengar juga sebuah suara retak di bagian dalam tubuhnya. Tulang rusuk. Tulang ekor. Tulang belakang. Tulang lengan. Tulang kaki. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, tulang-tulang di seluruh tubuhnya serasa patah dan membuatnya terjatuh ke lantai seperti lumpur. Hanya ada udara yang dihembuskan, namun tidak ada udara yang dihirup. Jurus penghancur tulangmu memang sangat kejam dan mengerikan. Tapi sayang lawanmu adalah aku. Caraku mengalahkanmu sebagaimana caramu ingin mengalahkanku. Teknik penghancur tulang yang mirip bukan? Jensen hanya melirik Lori yang berada dalam kondisi sekarat saat ini. Dan kemudian dia berbalik dan turun dari ring. Aula tinju pun nampak sunyi. Lori merupakan salah satu dari Vajra Agung, seorang pria ganas yang terkenal dengan kekuatan mengerikannya. Saat awal mula menginjakkan kaki di ibu kota, dia membawa sekelompok anak buahnya untuk menantang kekuatan para veteran. Dia seorang diri melawan 200 orang dan berhasil menaklukkan mereka semua. Lori menyerang Jensen dengan 3 jurus mematikan namun Jensen masih tetap hidup. Sebaliknya, Jensen hanya dengan 1 jurus saja berhasil meremukkan semua tulang. Lori. Pada saat ini, Jensen sudah berjalan hingga gerbang perguruan. Namun tiba-tiba, dia terhenti dan menatap Jorel. Jalan dunia Jianghu sangat jauh, pakai jaketmu dan lebih baik mundur saat ini. Kata-kata itu sempat Jorel ucapkan pada Jensen. Tapi sekarang Jensen mengembalikan kata-kata itu padanya. Dan juga menambahkan kalimat jika dunia Jianghu sangat kejam, sebaiknya berhati-hati. Selanjutnya, Jensen meninggalkan perguruan tinju elang. Dia tahu Jorel akan berinisiatif mengantarnya keluar. Suasana di perguruan tinju elang nampak tak karuan. Suara komentar terdengar di mana-mana. Orang-orang akhirnya tahu seberapa seriusnya masalah ini. Lori, salah satu dari Vajra Agung sudah dikalahkan, tentu saja dunia bawah akan kacau balau. Raut wajah para tetua sekte awan pun nampak suram dan menatap ke arah pimpinan sekte. Jorel melompat ke atas ring dan memeriksa kondisi luka anaknya. Benar-benar teknik yang kejam. Seluruh tulang yang ada dalam tubuh putranya hancur dan selamanya akan menjadi orang cacat. Pengobatan tingkat tinggi apapun tidak akan sanggup mengobatinya. Jorel menatap ke arah pintu gerbang, tatapannya menyimpan niat membunuh yang sangat kuat. Pemimpin sekte. Para murid sekte juga ikut berlari mendekat. Hal ini terjadi di luar dugaan. Mereka benar-benar tidak menyangka. Tapi, ini adalah aturan dari dunia Jianghu di mana pertarungan antara hidup dan mati digelar. Jadi tidak ada cara lain selain menerima. Kemampuan anakku tidak sebagus orang itu. Dia memang pantas kalah. Jorel berbicara sembari bangkit berdiri. Dan kemudian pergi dari lokasi. Para murid buru-buru memberi Lori pertolongan pertama. Semua orang yang ada di lokasi pun nampak bersedih. Hal seperti ini sangat umum disaksikan di dalam dunia Jianghu. Jika karir seseorang di dunia Jianghu cemerlang, maka tidak sedikit orang yang memanggilnya sebagai master ataupun bos.
Tapi jika yang terjadi justru sebaliknya, maka hal-hal fatal tidak akan bisa ditebus. Mereka sudah siap mental dari awal untuk berjalan di dunia Jianghu yang seperti ini. Namun, berbeda dengan anak buah Lori. Mereka tahu pemimpin sekte, Jor-El Ortega, akan menuntut balas atas perlakuan Jensen terhadap putranya ini. Pada saat ini, Jensen kembali menaiki mobil Tuan Din. Tuan Din dan Matthew sama-sama terdiam kali ini. Seni bela diri tingkat tinggi memang sangat berbeda, mampu mengubah dunia bawah dengan cukup mudah. Khususnya Tuan Din, saat teringat perseteruannya dengan Lori yang berlangsung bertahun-tahun, dia justru tidak berani membuat ulah dengan pria ganas itu. Tapi sekarang, pria ganas itu tumbang hanya dalam waktu sekejap saja. Hal ini pun membuatnya tak habis pikir. Siapapun bos atau pimpinannya, jika kalah bertarung melawan master bela diri, maka tetap saja bagaikan daun bawang. Diam-diam Tuan Din berterima kasih pada Matthew karena telah memperingatkannya di awal untuk tidak membuat ulah dengan Jensen. Jika tidak, dirinya akan bernasib sama dengan Lori saat ini. Malam hari di ibu kota sangat dingin. Perguruan tinju elang termasuk berada di area pinggiran kota. Tidak ada orang yang terlihat di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba, muncul sesosok bayangan di hadapan mereka. Orang itu sedang membawa benda berwarna hitam dan berdiri di tengah jalan. Apakah mereka cari mati? Tuan Din pun terkejut. Dia majukan mobilnya dengan kecepatan tidak biasa. Sejauh mata memandang, dia akan menabrak orang itu. Brak! Pria itu mengulurkan telapak tangannya dan langsung menghantam mobil. Suara brak pun terdengar sangat kencang dan membuat mobil seketika berhenti. Bekas telapak tangan yang dalam pun terlihat di kap mesin. Keringat dingin Tuan Din mengalir dengan derasnya. Saat dia melihatnya dengan saksama, ternyata orang yang ada di depannya adalah Jor-El. Hal yang sama dirasakan oleh Matthew. Jor-El menghentikan perjalanan mereka sembari membawa sebuah peti mati. Dia pun langsung mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Sudah pasti kedatangan Jor-El adalah untuk membalaskan dendam putranya. Turun. Di bawah sinar langit malam, suara Jor-El terdengar berat. Tuan Din dan Matthew tentu saja tidak berani keluar. Namun, saat ingin turun, tiba-tiba terdengar suara Jensen yang menghentikan mereka, kalian berdua pergi saja dulu, tunggu aku di persimpangan jalan depan sana. Setelah mengatakannya, Jensen pun turun dari mobil. Tuan Din tertegun sejenak. Selang beberapa saat, barulah dia menyalakan mesin dan pergi dari lokasi. Sedangkan Jor-El sendiri tidak menghentikan mereka, karena tujuan utamanya tentu saja adalah Jensen. Setelah mobil melaju pergi, kondisi jalan pun nampak lengang, hanya menyisakan mereka berdua di tengah jalan yang terpisah. Malam semakin larut, angin pun bertiup dengan kencang. Hawa dingin pun merasuk ke dalam tubuh. Brak! Jor-El melempar peti mati yang dibawanya ke jalan sembari berucap, dengar-dengar, konflik yang terjadi antara dirimu dan anakku adalah karena anggur Baimo. Sekarang, akan aku kembalikan anggur itu padamu. Dan juga, semua hutang keluarga Miller aku anggap lunas. Karena memang kamu pemenang hari ini. Sebagai pimpinan sekte, Master Jor-El pasti tidak hanya datang untuk mengatakan hal itu bukan, ucap Jensen sembari tertawa ringan. Tentu saja. Perselisihan antara dirimu dan anakku sudah berakhir. Tapi, permasalahan antara kita berdua masih belum selesai, ucap Jor-El, kamu telah membuat anakku cacat, itu artinya aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jensen menggelengkan kepalanya, aku dan anakmu berada dalam pertarungan antara hidup dan mati, bukankah hal wajar jika aku melakukannya? Bahkan, aku hanya membuatnya cacat, tanpa langsung membunuhnya. Tapi kamu justru datang untuk membunuhku. Hahaha. Jor-El tertawa dengan ganas, beginilah situasi di dunia Jianghu. Siapapun yang mempunyai kekuatan besar, maka dia berhak menentukan nasib seseorang. Aku ingin membunuhmu dan tentu saja, tidak ada yang akan menghentikanku. Kamu lihat peti mati itu? Peti itu aku siapkan untukmu. Suara Jor-El menyimpan niat membunuh yang sangat kuat. Tatapan matanya seolah ingin mencabik-cabik Jensen sekarang juga. Tapi segera dia justru tertegun saat ini. Karena dia melihat Jensen masih tenang sampai detik ini. Setenang seorang kutu buku yang sedang asik membaca buku. Dalam situasi pelik seperti ini, apa tidak ada perubahan suasana hati pada dirinya? Peti mati itu masih belum pasti untuk siapa.
Untukku atau justru untukmu sendiri? Barulah pada saat ini Jensen menggelengkan kepalanya sembari tersenyum. Hentikan omong kosongmu, cepat berikan nyawamu padaku. Jor-El nampak kesal, di tangannya pun muncul sebuah pisau dengan warna biru di bagian tubuhnya. Dan aura membunuh telah memenuhi suasana dingin malam. Ilmu pedangnya memang sangat hebat. Saat 5 orang penembak melesatkan peluru padanya dengan jarak 10 meter, dia mampu membuat peluru-peluru itu sulit untuk mendekatinya. Dan yang paling mengerikan lagi adalah ilmu ringan badan yang merupakan 8 langkah triagram awan. Sekte awan merupakan sekte yang telah lama malang melintang di dunia Jianghu. Didirikan oleh leluhur Taibo dan Dahyong. Ilmu ringan badannya menjadi salah satu yang terkuat di masanya. Sangat mudah untuk mereka melakukan perjalanan sejauh 800 mil jauhnya setiap hari. Jor-El seolah lenyap dari pandangan. Hanya ada salju yang melayang turun dari surgawi. Tapi jika diamati secara saksama, butiran salju yang turun nampak terbelah menjadi 2. Jensen tidak bergeming sedikit pun. Dia bahkan masih sempat menundukkan kepala menyalakan rokok. Jor-El semakin geram. Dengan menggunakan ilmu ringan badan dan sebuah pisau di tangannya, Jor-El menyerang ke arah leher Jensen. Ilmu ringan badannya memang sangat mumpuni, begitu juga dengan energi ki serta ilmu pedangnya. Satu serangannya saja mampu membelah mobil menjadi 2 bagian. Angin dan salju seolah terpotong dan membuka jalan. Jarak leher Jensen dengan pisau Jor-El pun hanya berkisar setengah meter. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke arahnya. Huff! Sosok Jor-El akhirnya terlihat, masih dengan posisi menyerang Jensen dengan pisau. Hanya saja, pergerakan pisaunya nampak terhenti oleh jepitan sesuatu. Betapa terkejutnya dia saat melihat pemandangan ini. Sekali lagi dia melihat ke arah Jensen. Pemuda ini nampak santai dengan satu tangan memegang rokok dan satu tangannya lagi menjepit pisau. Damar menghembuskan asap rokoknya ke udara sembari berkata, Jor-El, sejujurnya, kedatanganku malam ini ke tempatmu memang untuk melawanmu. Jor-El pun akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Hanya ada setengah dari pimpinan Akademi 13 yang berani menerima langsung serangannya ini. Tapi, tidak ada satupun yang menerimanya hanya dengan menjepitnya saja. Dan asal diketahui, serangannya ini mampu membelah mobil menjadi 2 bagian. Apa mungkin tangan Jensen terbuat dari besi? Kamu, siapa kamu sebenarnya? Tanya Jor-El dengan sungguh-sungguh. Aku Jensen, mantan menantu dari keluarga Miller. Jensen berkata dengan dingin, tahu kenapa aku menunggu kedatanganmu? Karena kamulah yang membunuh kakek Miller. Dan aku di sini, mewakilkannya untuk mencari sebuah keadilan. Bagaimana kamu tahu semua ini? Jor-El mulai merasa panik. Di malam yang semakin larut dan angin yang bertiup kencang, awalnya dia yang ingin memberikan tekanan psikologis pada Jensen. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Di jalanan yang tampak lengang ini, justru dia sendiri yang mengalami tekanan. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya saat ini adalah hantu jahat Ashura. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah tidak banyak orang yang tahu tentang misi itu. Terus bagaimana Jensen bisa tahu berita itu? Kamu bukan menantu keluarga Miller. Siapa kamu sebenarnya? Jor-El memiliki niatan untuk mengetahui siapa jati diri Jensen yang sebenarnya. Untuk saat ini, aku memang bukan menantu dari keluarga mereka lagi. Jika harus dikatakan, aku adalah seorang dokter. Jensen menghembuskan asap rokoknya, Profounki pun keluar dan terdengar suara klek. Dan ternyata, pisau milik Jor-El hancur berkeping-keping. Jor-El pun tersentak. Pisau miliknya mampu memotong besi seperti sedang memotong lumpur. Tapi sekarang hancur dengan begitu mudahnya. Energi ki macam apa yang bisa membuat kekuatan mengerikan seperti ini? Jensen! Teriak Jor-El pada Jensen. Dia pun mengeluarkan segenap kekuatan ilmu ringan badannya untuk menjauh dari Jensen. Dia bahkan ingin segera memberitahu organisasi jika ada seseorang yang telah menemukan keberadaan mereka. Tapi pada saat ini, cahaya pedang berkedip dan segera pergerakannya begitu cepat. Jor-El tak lagi berani bergerak. Di depan lehernya, telah nampak sebuah pedang yang siap kapan saja menebas lehernya. Pupil matanya terus bergetar. Sebelumnya, dia telah menggunakan langkah 8 triagram awan. Tapi pergerakan Jensen masih saja lebih cepat, seolah-olah pemuda itu sangat familiar dengan ilmu ringan badannya ini. Maaf, aku sudah melihat ilmu ringan badan ini saat melawan anakmu tadi.
Anggap saja aku sudah paham mengenai ilmu itu, ucap Jensen dengan satu tangannya menggenggam pedang. Jor-El seolah tersambar petir untuk kedua kalinya. Apa mungkin saat melawan anaknya tadi, Jensen kemudian mempelajarinya dan berhasil? Tujuanmu bukankah untuk membalaskan dendam kakek Miller? Apa mungkin kamu akan membunuh semua para pembunuh itu? Jor-El kembali merasa gelisah. Sampai kapanpun dia tidak bisa membayangkan. Di saat keluarga Miller runtuh dan tidak ada yang tahu siapa pembunuh kakek Miller, justru muncul orang yang mengaku-ngaku sebagai menantu keluarga tersebut dan akan menuntut balas. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, orang itu mampu menemukan dirinya. Pikirannya juga kembali kacau. Teringat akan seseorang yang menjadi kambing hitam dalam kematian kakek Miller, apa mungkin adalah sosok Jensen ini? Berdasarkan kabar yang beredar, Jensen adalah seorang yang pengecut. Tapi sekarang, keluarga Millerlah yang saat ini menjadi pengecut. Yang benar-benar mengerikan justru terletak pada sosok menantu ini. Memikirkan hal ini, dia pun berteriak dengan panik, tunggu dulu, masalah ini hanya kesalahpahaman. Wus! Jensen menebaskan pedangnya dan dilanjutkan dengan sebuah tendangan ke arah Jor-El. Sebuah goresan muncul di leher, Jor-El pun memegang lehernya dengan sangat erat. Hanya saja, tetap tak bisa menghentikan darah yang terus mengucur. Kesalahpahaman? Jelaskan pada kakek Miller di neraka. Jensen menarik kembali pedangnya dan berbalik, jalan dunia Jianghu sangat jauh, pakai jaketmu dan lebih baik mundur saat ini. Jalan dunia Jianghu sangat jauh, kenakan jaket dan lebih baik mundur saat ini. Di dalam pikiran Jor-El saat ini penuh dengan ucapan Jensen kepadanya. Dia merasa ragu, apa dia memang harus mati sekarang? Bukankah dirinya adalah pemimpin sekte Akademi 13? Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan menabrak peti mati yang dia letakkan sendiri di pinggir jalan. Bagaimanapun dia tidak pernah membayangkan. Peti mati yang dia bawa sebenarnya disiapkan untuknya sendiri. Dia menatap Jensen sekali lagi yang saat ini sedang berjalan sendiri di kegelapan malam. Pemuda itu nampak mengeluarkan sebuah daftar nama, tangannya pun seolah sedang mencoret sesuatu di atas daftar nama itu. Masih ada 14 lagi yang menanti giliran. Meski dia adalah seorang dokter yang berprinsip untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Tapi, dunia Jianghu tetaplah dunia Jianghu. Selain itu, Jor-El bukanlah orang baik. Dengan membunuhnya termasuk melenyapkan sampah masyarakat. Di sisi lain persimpangan jalan, Matthew dan Tuan Din sedang bersandar di sisi mobil, menatap dengan panik ke arah jalan yang ada di depannya. Di bawah kaki Tuan Din, penuh dengan puntung rokok. Dia merokok sebatang demi sebatang. Mereka tahu, jika Jensen kalah, itu artinya nasib mereka juga akan tamat. Jor-El juga memiliki kekuatan untuk membuat mereka lenyap dari dunia. Menurut ketua apa Master Jensen bisa menang, tanya Tuan Din tak lagi bisa menahannya. Matthew menghela napas panjang sembari menggelengkan kepalanya, aku melihat sendiri Master Jensen berhasil mengalahkan monster tua lembah darah. Bukankah dia juga termasuk salah satu dari pemimpin sekte Akademi 13? Hanya saja, berdasarkan yang aku tahu, Jor-El jauh lebih kuat daripada monster tua itu. Terutama ilmu ringan badan dan ilmu pedangnya, benar-benar mematikan. Dulunya, di dunia Jianghu pernah ada kejadian 4 pemimpin sekte yang bersatu melawan Jor-El. Dan hasilnya, hanya dalam waktu semalam, mereka berempat tewas di tangan Jor-El. Sekte mereka pun diambil alih begitu saja olehnya. Mendengar penjelasan Matthew, puntung rokok yang ada di tangan Tuan Din pun terjatuh, itu artinya Master Jensen akan kalah? Dan kita juga pada akhirnya akan mati. Matthew menggelengkan kepalanya, kalau soal itu, aku sendiri tidak bisa memastikan dan tidak berani berandai-andai. Seandainya, aku mengatakan ini seandainya. Saat mengatakannya, mata Matthew tiba-tiba melotot. Di jalanan yang gelap, kini muncul sebuah sosok yang datang mendekat secara perlahan. Jika bukan Jensen, lalu siapa lagi? Sepertinya tidak akan ada seandainya. Seluruh tubuh Matthew gemetar dan berlari penuh semangat menyambut kedatangan Jensen. Alhasil hasil pertarungan malam ini kembali membuatnya terkejut. Melihat kondisi pakaian yang Jensen kenakan tanpa robek dan noda darah sedikit pun, tidak ada sedikit pun tanda-tanda telah mengalami pertarungan yang sengit. Tuan Din, bantu aku mengirimkan peti mati Jor-El ke Sekte Awan. Oh iya, anggur Baimo ini aku beri khusus untukmu, ucap Jensen sembari berjalan mendekatinya.
Baik, siap Master. Tuan Din terus mengangguk, hatinya seolah membara saat ini. Setelah adanya Jensen yang menjadi backup untuknya, maka bisa dipastikan posisinya akan aman kali ini. Dia pun bergegas menghubungi seseorang untuk menghandle masalah ini. Selanjutnya, dia melanjutkan perjalanan untuk mengantar Jensen pulang. Master. Matthew membukakan pintu mobil dan rasa penuh hormat. Ini adalah kali kedua untuk Jensen mengalahkan salah satu pemimpin sekte Akademi 13. Kekuatan semacam ini pasti setara dengan keberadaan pemimpin sekte menengah di dunia Jianghu. Dia mampu melewati semua halang rintang ini. Tak lama kemudian, Jensen sampai di rumahnya. Begitu membuka pintu, sebuah kehangatan pun dia rasakan. Kondisi di luar sangat dingin. Memang rumah tetap menjadi yang terhangat. Sudah pulang. Layaknya seorang istri yang menunggu suami tercinta pulang, Natasha pun segera membawakan sandal rumah untuk Jensen. Jensen melihat raut yang ekspresif di wajah Natasha. Sepertinya, wanita itu sangat mengkhawatirkan dirinya karena telah menghilang tak ada kabar selama beberapa hari. Kak Natasha, beberapa hari ini maaf ya sudah membuat kakak kerepotan, ucap Jensen sembari tertawa. Kerepotan apa sih? Aku tahu kamu pasti sangat sibuk. Natasha sudah tidak asing lagi dengan perangai Jensen, penyayang dan jujur. Terkadang, mulutnya berkata tidak, tapi hatinya terus mengatakan iya demi orang tercintanya. Hanya saja, Natasha tidak ingin terlalu bertanya lebih dalam, dia tidak ingin menambah beban Jensen. Kamu sudah makan? Masih ada makanan yang tadi masak. Oke kak, boleh juga. Sepertinya enak. Kebetulan Jensen memang sedikit lapar. Setelah Natasha selesai memanaskan kembali makanannya, dia akan makan sembari menonton TV. Aku sudah menemukan pembunuh kakek Miller, ucap Jensen setelah kenyang sembari tersenyum. Natasha yang sedang merapikan meja makan pun nampak gemetar setelah mendengar perkataan Jensen. Dia tahu jika Jensen sibuk karena hal tersebut. Tapi media sering memberitakan masalah ini sangatlah rumit. Sampai detik ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan kasusnya. Terlebih lagi saat mengetahui keluarga Carson tidak bisa berbuat banyak pada kasus kali ini. Tiba-tiba dia merasa ada yang berbeda dari Jensen. Sekembalinya Jensen ke ibu kota, entah kenapa kemampuannya menjadi lebih hebat, mampu menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga Carson. Terus, bagaimana kelanjutannya? Tanya Natasha penuh antusias. Masalah ini sedikit rumit, implikasinya sangat luas, jadi aku hanya bisa membunuh pembunuhnya untuk mewakili kakek. Miller mencari keadilan, ucap Jensen sekenanya. Terdengar begitu sangat sederhana. Tapi Natasha tahu jika tidak akan sesederhana, masalah ini pasti menyimpan banyak bahaya. Apa mungkin akan menarik perhatian organisasi itu? Tanya Natasha sedikit khawatir. Jensen pun tersenyum mencoba menenangkan Natasha, tidak perlu khawatir, aku hanya menangkap pembunuhnya, organisasi itu seharusnya tidak akan berani melakukan sesuatu padaku. Sebenarnya Jensen sendiri merasa tidak yakin akan hal ini. Tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Jika musuh datang, dia akan menghadapinya. Natasha menghela napas panjang. Pada akhirnya dia tak lagi mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Jensen sampai seserius ini dalam menyelesaikan masalah pembunuhan kakek Miller. Demi mencari keadilan untuk kakek Miller. Atau demi menjelaskan sesuatu pada Elena. Atau mungkin justru keduanya. Setelah mengobrol santai dengan Natasha, Jensen pun pergi untuk beristirahat. Dia merasa cukup lelah setelah melakukan perjalanan panjang akhir-akhir ini. Di tengah malam, sebuah telepon berdering membangunkan Jensen. Setelah menerima panggilan itu, terdengar suara dari balik telepon, Tuan Jensen, selain Jorel, kita juga sudah menemukan ke-14 orang lainnya. Mereka semua bagian dari dunia Jianghu. Setengah dari mereka memiliki kekuatan peringkat surgawi. Oke, selesaikan apa yang kalian bisa selesaikan. Sisanya, biar aku yang mengurusnya. Beritahu Michelle dan yang lainnya agar siap beraksi. Tapi ingat, jangan terlalu membuat kegaduhan. Selesaikan masalah ini dalam waktu 3 hari. Selesai memberikan tugas, Jensen pun kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya tepat pukul 12, Jensen baru terbangun. Dia ambil ponselnya dan terlihat sebuah pesan yang menunggu dia buka. Di dalamnya, terdapat beberapa nama yang tertera.
Jensen mengambil daftar nama miliknya dan kemudian mencoretnya sesuai dengan keterangan yang ada di dalam pesan. Nama-nama yang dicoret Jensen merupakan orang-orang yang berhasil Panah selesaikan lebih awal. Sedangkan sisanya, harus menunggu Jensen sendiri untuk melakukannya. Ya, karena memang sedikit rumit. Bagaimanapun, masing-masing nama yang tertera dalam daftar merupakan pemimpin Sekte Akademi 13 yang memiliki kekuatan bukan abal-abal. Michelle dan yang lain tidak akan sanggup untuk mengatasinya. Jensen mengambil daftar nama dan mengunci satu target. Lalu, dia menghubungi pembunuh panah, beri aku semua informasi mengenai Maverick secepatnya. Baik. Panah pun segera mengirim informasi yang diminta. Jensen mempelajarinya dengan saksama. Dia pun menyadari jika ternyata Maverick merupakan bos pemilik tambang batu bara di Provinsi Kinsia. Sepertinya harus melakukan perjalanan panjang sekali lagi. Selesai menyantap makan siangnya, Jensen pun bergegas menuju bandara. Sore menjelang malam, dia pun tiba di Provinsi Kinsia. Dan melalui pelacakan yang dilakukan oleh Panah, Jensen tahu di mana kemungkinan Maverick berada saat ini. Ke tambang Grasberg. Dan begitulah, Jensen menaiki taksi pergi menuju tambang Grasberg. Tambang Grasberg merupakan tambang yang secara resmi telah ditutup. Kondisi sekarang sangatlah berkabut, polusi di mana-mana, banyak area pertambangan yang ditutup. Tapi penduduk setempat tahu jika masih ada kegiatan menambang di area pertambangan Grasberg itu. Orang-orang ini secara khusus menculik para gelandangan untuk dijadikan penambang ilegal. Hari-hari mereka dikurung dan dipaksa bekerja, menjalani kehidupan yang tidak seharusnya mereka miliki. Setiap tahunnya, banyak orang meninggal di area pertambangan ini. Tapi karena identitas yang tidak jelas, jadi selalu tidak terjadi masalah. Pada saat ini, di kedalaman tambang Grasberg, sebuah lampu menyala dengan terangnya. Mobil-mobil pertambangan nampak keluar masuk area pertambangan. Jika dilihat dari kondisi peralatan pekerja, bisa dibilang sudah cukup tua. Tapi hasil yang diperoleh benar-benar mengejutkan. Bos, kita menangkap seorang wanita. Terlihat beberapa orang preman menangkap seorang wanita berjaket bulu warna merah. Seorang pria dengan perut buncit nampak keluar dari sebuah kamar. Dia mengenakan mantel kulit, berdahi lebar dengan cerutu di mulutnya. Dia tampak seperti orang yang berkantong tebal alias berduit. Dia menatap wanita itu, matanya bersinar, gadis yang baik dan cantik. Bagaimana kamu bisa berlari ke arah area pertambangan? Kak, aku tersesat, biarkan aku kembali. Teriak wanita itu panik. Haha. Orang-orang itu tertawa, gadis yang sangat cantik ini sudah datang ke sini dan masih ingin kembali? Bawa dia. Dengus seorang pria gemuk. Kak, dia adalah seorang reporter. Setelah mencari-cari, mereka menemukan kartu pers pada wanita itu dan rekaman video di ponselnya. Sial, berani-beraninya mengacaukan pekerjaanku. Pria gemuk itu marah, siapa juga yang akan datang ke area pertambangan pada malam hari, ternyata itu adalah seorang reporter. Jika video ini tersebar, tambang mereka pasti akan ditutup. Jika masalahnya semakin besar, mungkin saja dia akan kabur. Hancurkan barang bukti. Lempar gadis itu ke tambang dan kubur dia hidup-hidup, teriak pria itu dengan marah. Bos, gadis ini sangat cantik, kita semua sudah di sini selama 2 bulan, kenapa tidak? Seorang pria kurus mengusap tangannya. Mereka diam-diam menambang seperti serangan gerilya. Pemerintah datang untuk menyelidiki dan segera menutup tambang di satu sisi dan mereka diam-diam menambang di sisi lain. Mereka tidak bisa pulang selama beberapa bulan dan tidak tahan untuk tidak menyentuh wanita dalam waktu yang lama. Kalau kalian bermain-main, cepat atau lambat kalian akan mati di perut wanita. Dengus pria itu, dia menambahkan, ketika masalah di sini sudah selesai dan uang telah diterima, aku tidak akan peduli kalau kalian bermain-main dengan wanita setiap hari. Sekarang cepat kubur dia. Wanita itu terus-menerus memohon belas kasihan. Meskipun bawahannya merasa kasihan, mereka tetap melakukannya. Maverick, Anda adalah pendekar dunia Jianghu, tetapi Anda telah dibutakan oleh dunia fana. Dengan menggunakan seni bela diri untuk mengeksploitasi tambang, Anda telah melanggar prinsip dan moralitas dunia Jianghu. Pada saat itu, teriakan keras terdengar, lalu seorang pria jangkung yang mengenakan mantel panjang berwarna hitam datang. Siapa kamu? Preman-preman itu kaget, sejak kapan orang ini masuk? Bagaimanapun juga, mata mereka dapat melihat sesuatu dalam radius 3 kilometer.
cari kematian. Beberapa orang mengambil sekop tambang dan palu, lalu langsung menyerang SSTTT. Pria itu mengeluarkan pisau dari jaket panjang dan mengayunkannya. Ah! Terdengar jeritan yang menyakitkan, orang-orang yang menyerang pria itu langsung dipotong lengannya. Tidak ada yang berani bergerak, semua orang berkeringat dingin karena ketakutan. Pisau orang ini terlalu ganas, lebih cepat dari pistol. Ternyata kamu adalah orang dari dunia Jianghu dan ini adalah ilmu pedang gunung salju. Pemimpin sekte gunung salju itu siapanya kamu? Pria gemuk itu menyipitkan matanya. Ayahku. Ujar pria itu dengan dingin. Dan dia berkata lagi. Apakah kamu masih ingat pria Parubaya yang diserang dan dibunuh oleh MU? Dia adalah ayahku. Maverick, seni bela diri MU tidak sebaik ayahku, tetapi kamu malah membunuhnya dengan cara yang tercela, bahkan menjadi tetua sekte gunung hantu, kamu adalah sampah dunia bela diri. Kamu benar. Maverick mengangguk, apakah kamu di sini untuk membalas dendam ayahmu? Pria itu menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin menegakkan keadilan, biarkan wanita itu pergi, lalu serahkanlah diri MU secara sukarela di depan hukum, aku memberi MU jalan untuk hidup. Benarkah? Kalau begitu aku akan lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Maverick mengangguk ke seorang pria di belakangnya. Pria itu segera menyeret sebuah kotak dari kamar dan membawanya ke situ. Kotak itu dibuka, di dalamnya ada sepasang sarung tangan besi berwarna hitam. Sarung tangan itu sangat berat, beratnya 25 kg dan seluruhnya berwarna hitam. Maverick mengangkat sarung tangan itu dengan satu tangan dan memakaikannya ke kedua tangannya dengan mudah. Kalau kamu ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik ini, lihatlah apakah kamu memiliki kekuatan untuk itu. Tuan, jangan memaksakan diri Anda, cepat lapor ke polisi saja. Teriak wanita itu di atas tanah, dia menambahkan, sebut saja nama saya, Cindy Reporter, polisi akan segera bertindak. Dia melihat pria itu sendirian dan Maverick memiliki banyak orang serta senjata, jika mereka bertarung, pasti pria itu babak belur. Pria tampan itu menggelengkan kepalanya, Nona, kamu terlalu merendahkanku. Aku adalah Corbin, murid utama sekte Gunung Salju. Jangan khawatir, aku pribadi akan mengirim penjahat ini ke tempat yang seharusnya. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan menuju Maverick. Brak brak brak. Keduanya langsung menyerang satu sama lain. Seni bela diri pria ini memang hebat, ilmu pedangnya tajam dan sulit untuk dilawan. Kekuatan Maverick beberapa tahun belakangan ini tidak sebagus tahun-tahun yang lalu, tapi seni bela dirinya sangat ganas dan dia masih bisa melawan pria itu. Wanita itu berharap pria itu bisa menang. Seni bela dirimu jauh lebih baik dari ayahmu. Maverick tidak dapat menyerang lagi, dia menghela napas sambil memukul, penyesalan terbesar dalam hidupku adalah ketika aku membunuh ayahmu, itu semua akibat kesombongan masa muda saat itu, aku tidak tahu akan jadi begini. Aku akan menyerahkan diri. Bagus. Pria itu mengangguk, namun, tambang ini akan ditutup dan kamu harus memberitahu semua orang yang telah dirugikan oleh MU selama bertahun-tahun. Memang sudah sewajarnya seperti itu? Maverick mengangguk, tiba-tiba wajahnya menjadi garang, tangan kirinya tiba-tiba terangkat. Ah! Pria itu berteriak seperti terkena senjata, lalu jatuh ke tanah. Kau! Pria itu berteriak keras, tapi beberapa senjata sudah diarahkan padanya. Haha, kamu sama bodohnya seperti ayahmu, tidak tahu kejamnya dunia Jianghu. Maverick tertawa terbahak-bahak, kamu bahkan lebih bodoh daripada ayahmu, setidaknya waktu itu aku berpura-pura sedih dan dinasehati dalam waktu yang lama ketika aku melawan ayahmu, sedangkan kamu langsung percaya pada sebuah kata. Kamu melihat seorang wanita cantik dan ingin menjaga citramu, kan? Nafsu akan mengurangi kewaspadaan orang terhadap bahaya. Maverick, kamu menggunakan senjata rahasia, benar-benar tercela. Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuknya, dia mencoba menggerakkan energi ki-nya, tapi ternyata energi ki itu tidak terkendali dan tidak berguna. Bunuh dia dan lempar dia ke tambang. Maverick sangat kejam dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan berbicara omong kosong dengan musuh dan langsung melambaikan tangannya. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela dirimu, kamu masih takut dengan pisau dapur, bukan? Kamu juga seharusnya takut IQ MU tidak cukup tinggi. Orang yang memegang senapan mencibir pria itu berulang kali dan siap untuk menembak dan membunuhnya. Pria itu memejamkan matanya dengan lemah,
dia tidak menyangka bahwa setelah 10 tahun belajar seni bela diri dengan susah payah, dia masih tidak bisa membalas dendam dan malah meninggal secara tragis di sini. SSST, SSST, SSST. Pada saat itu, angin menerpa, mereka yang siap menembak tidak bergerak, titik akupuntur di tubuh mereka ditutup rapat. Tembak, apa yang kalian lakukan bodoh? Maverick melihat tidak ada yang menembak dan merasa ada yang tidak beres. Langkah kaki datang menuju tempat itu. Dari kejauhan, terlihat sosok ramping berjalan di bawah lampu tambang. Dia pemuda santai, seolah-olah sedang berlari di malam hari. Ah, Jensen. Seru wanita itu. Orang yang datang adalah Jensen, dia juga terkejut saat melihat Cindy. Siapa kamu? Maverick mengerutkan kening saat melihat orang yang baru datang itu. Apakah kamu Maverick? Pada malam hari tanggal 12 Januari, apakah kamu berada di waduk dekat ibu kota? Tanya Jensen sambil berjalan. Jantung Maverick berdetak kencang, tapi wajahnya masih tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Meskipun kamu menyangkalnya, aku tahu kamu adalah salah satu dari 15 orang yang membunuh kakek Miller. Jensen berhenti, api kuning gelap muncul di telapak tangannya, lalu terbang seperti peri. Ah, apa ini? Sihir. Mungkin ini adalah trik teknologi tinggi. Semua orang terkejut ketika melihat api tersebut.